nanti beliau ini adalah lulusan S1 Civil Engineering Andalas University tahun 2011. Kemudian sudah 10 tahun memiliki pengalaman bekerja sebagai senior civil engineer di oil, marine gas, American companies. Ya. Kemudian beliau ini banyak bergerak di bidang oil and gas ya. Kepada Pak Dinal nanti akan dibantu hostnya oleh Pak Ari Muzakir. Waktu dan room saya berikan kepada Pak Dinal sepenuhnya. Silakan Pak. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang hari ini bisa mendapatkan kesempatan untuk hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Baik, dalam waktu 40 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sharing knowledge tentang how to improve employability skill dalam berkarir di dunia oil and gas dan industri lainnya secara cepat, mudah, dan informatif. Nanti di akhir presentasi ini, saya berharap Bapak Ibu akan bisa memahami manfaat yang akan didapatkan dari sharing knowledge ini. Menyambung perkenalan yang telah disampaikan oleh Bu Desi, saya Dinal Aulia, sekarang bekerja di perusahaan American Oil and Gas dan memiliki pengalaman di dunia industri dan oil and gas hampir lebih dari 10 tahun. Untuk edukasi, saya graduate dari Andalas University. Baik, bisa next slide-nya Bu Desi. Baik, rekan-rekan semua, mencari penghasilan dari active income, employable skill sangat penting. Dari 7 kali pindah bekerja, saya dipromosi sekian kali dalam beberapa tahun, di setiap tempat dipromosi minimal sekian kali, dan setiap promosi naik gaji sekali dalam setahun. Industri migas di dunia perminyakan, gas itu sama kompleksitasnya, baik itu upstream maupun downstream. Di sini banyak sekali peluang-peluang pekerjaan, baik di Indonesia ataupun di luar negeri untuk meraih cita-cita. Sekarang pertanyaannya, mengapa sih kita harus perlu meningkatkan employability skill? Nah, rekan-rekan, ada saat ini yang sedang kuliah atau mau lulus atau yang sedang mencari pekerjaan, saat ini adalah saat yang tepat di masa pandemik ini untuk mengupdate aplikasi, mengidentifikasi kira-kira pekerjaan yang cocok dan apa yang perlu ditingkatkan employable skill-nya, baik itu soft skill ataupun hard skill-nya. Dan bagi yang sedang berada di dunia kerja saat ini adalah kesempatan yang bagus untuk selalu merefleksikan diri dan selalu meningkatkan employability skill-nya sehingga kalau berkarir ya bisa segera dipromosikan atau bahkan kalau memang mentok bisa mencari pekerjaan alternatif untuk meningkatkan impian, cita-cita, dan pekerjaan yang diinginkan. Nah, ada hal yang menarik dari employability skill. Bagi fresh graduate atau yang sudah ada pengalaman. Next slide-nya. Next. Oke. Kalau fresh graduate, next slide-nya. Kalau fresh graduate atau teman-teman yang baru lulus sekolah, pertama pertanyaannya, apakah Anda masih nganggur? Kalau memang masih nganggur, pertanyaan kedua, sudah berapa banyak kirim surat lamaran kerja? Kalau jawabannya sudah, bahkan mungkin lebih dari 5, 10, atau 20, pertanyaan yang ketiga adalah, apakah dari surat lamaran tersebut pernah dipanggil untuk tes? Jika jawabannya sudah, berarti oke.
Tapi berapa kali dari 10 lamaran yang diterima atau 20 lamaran sekali, ada mungkin sesuatu yang masih belum sreg di surat lamaran atau bahkan tidak pernah dipanggil sama sekali. Berarti udah penyakit di surat lamarannya. Nah, apabila Anda sudah dipanggil untuk tes, kemudian berapa kali Anda dipanggil setiap interview ke user, HRD, atau segala macamnya, kalau jawabannya belum pernah ya berarti mungkin pada saat tes psikologi atau tes tertulis atau sebelum melakukan interview, ada kendala yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Kalau Anda lolos dan dipanggil interview, pertanyaannya berapa kali lolos interview? Yang utama sebetulnya setelah interview adalah mendapatkan job offering. Job offering juga gitu. Apakah kalau sudah sering mendapatkan job offering tapi tidak sesuai, apa kendalanya di negotiation skill atau Anda tidak serius sebetulnya untuk melamar kerja? Next. Oke, next. Nah, bagi yang experience ini yang menarik. Back ke slide sebelumnya. Nah, bagi yang experience ini yang menarik. Hampir 90 orang tidak melakukan surveillance check. Yang pertama, Anda sudah berapa lama kerja? Yang kedua, kapan terakhir dipromosi? Kalau Anda 10 tahun bekerja, 20 tahun kerja, tanpa pernah ada promosi, berarti ada yang salah. Itu harus Anda cek. Ketiga, kemudian berapa kali Anda naik gaji? Nah, bahkan pertanyaan yang lebih serius kalau katakan perusahaan Anda sedang mengalami kesulitan di mana harus mem-PHK karyawannya. Dan katakan 50% PHK itu apakah Anda termasuk di 50% orang yang dipertahankan? Mungkin ya kalau tidak juga mengapa? Kemudian kalau bahkan perusahaan itu melakukan efisiensi dan hanya 10% orang yang dipertahankan. Pertanyaannya, apakah kamu termasuk orang yang dipertahankan? Kalau iya, kenapa? Jadi kita harus betul-betul cross-check ya. Jangan sampai dalam kondisi yang sudah santai, sudah tenang, dan tidak mungkin akan dipecat. Karena jika bekerja di satu industri perusahaan, semua hal memungkinkan. Nah, next. Nah, ini saya share salah satu contoh di oil and gas company apabila tiap tahun namanya performance management atau appraisal penilaian akhir tahun. Setelah penilaian akhir tahun, atasan Anda selalu ada beberapa perusahaan yang menerapkan namanya cek tentang posisi setiap karyawannya. Nah, garis X adalah coverage di current role-nya. Apakah current role itu sudah fulfill sesuai atau excellent atau melebihi dari pekerjaan sekarang? Kemudian individunya, apakah dia termasuk orang yang mempunyai employability tinggi? Maka perkawinan maksimum di current role, perkawinan maksimum antara current role bahkan melebihi ditambah employability skill itu sangat tinggi. Anda bisa berada di posisi star. Star adalah posisi yang Anda paling maksimum. Dan inilah yang tiap hari, tiap detik, tiap tahun Anda pikirkan bagaimana cara menjadi employability skill. Dan dengan kategori star. Rata-rata 10% adalah di star. Dan high potential sedangkan 10% itu sedikit. Kemudian di 40% atau di 50% katakan dipertahankan adalah kategori star, high potential performa. Yang rata-rata orang-orang adalah di performa atau di rata-rata bawah, yang sisanya paling bawah adalah di area apakah dia kurang employability-nya tinggi tapi kurang role-nya, itu belum maksimum. Dia berada di investment dan seterusnya. Ini hanyalah salah satu di perusahaan LNG tentang menganalisa karyawan bagaimana ia itu employability-nya dan current role-nya yang dicapai.
Nah, pertanyaannya sekarang, next. Apa itu employability skill di oil and gas? Nah, sebetulnya sama dengan industri lainnya. Ini adalah skill yang umum yang dibutuhkan untuk sukses. Bagi orang-orang, teman-teman atau adik-adik yang pengen masuk dunia kerja, atau orang-orang, teman-teman atau adik-adik yang pengen sukses di pekerjaannya. Nah, skill-skillnya apa? Skill yang utama adalah hard skill. Tentunya adik-adik punya lulusan yang sekolah politeknik, S1, Anda wajib melatih sejak kuliah. Tentunya masing-masing universitas punya kelebihan dan kelemahan. Tapi hard skill adalah sudah dimiliki. Nah, kemudian soft skill utama. Dan employability itu selain itu juga masalah personal management. Nah, ini yang menarik. Ini kalau hard skill, soft skill, Anda sekalian bisa mempelajarinya ya. Personal management ini sebetulnya adalah dasar dari bawaan bayi, bawaan orok, jadi masalah attitude, behaviors, masalah etos kerja, ini yang membedakan nanti orang sukses di pekerjaannya adalah karena hal masalah personal management. Dan yang terpenting bekerja di industri oil and gas itu tidak kerja sendiri, jadi perlu adanya teamwork. Nah, hal ini selalu direfleksikan dan selalu diimprove. Karena posisi tahun ini, posisi tahun depan, posisi berikutnya, ya, setiap ada perubahan kondisi bisnis. Selalu berubah tentang hard skill, soft skill, dan ini perlu direfleksikan dan perlu continuous untuk improvement. Oke, next. Oke. Nah, ini journey-nya. Misalnya, adik-adik lulus sekolah vokasi atau universitas atau apapun hal yang sudah dimiliki adalah hard skill, tetapi perlu ditambah. Saya rekomendasikan ke PPSDM untuk menambah hard skill-nya yang bersertifikasi. Ini sangat penting. Kemudian saya rekomendasikan juga untuk selalu meningkatkan soft skill, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, terutama lagi bagi rekan-rekan yang sudah bekerja atau mungkin yang baru mencari pekerjaan, itu yang penting dalam waktu interview saat psikotes, saat Anda dites oleh user, banyak dites tentang personal management. Nah, orang bilang ini kalau sudah chemistry, Anda akan diterima. Chemistry ini adalah masalahnya behavior, attitude, karakter, dan etos kerja. Dan terutama juga teamwork. Teamwork sangat penting. Kemudian jadi employee winner adalah satu rangkaian yang terus-menerus Anda lakukan, melakukan refleksi dan melakukan improvement. Dan ini tidak hanya terjadi sekali. Ini adalah live document. Setiap hari, setiap saat selama Anda bekerja. Selalu ini seperti cycle. Plan to check action, terus-menerus untuk melakukan improvement. Oke, next. Sedikit penjelasan tentang hard skill. Kita mulai dari sekolah formal ya, seperti perkuliahan, serta deretan program lainnya. Seperti PKL, pelatihan magang, kelas singkat, kelas online, program sertifikasi, dan juga training di perusahaan. Contoh di LNG tentang hard skill. Pertama, health, safety, environment, and risk assessment. Karena ini industri yang berisiko tinggi, jadi apabila Anda punya sertifikasi HSE occupational minimal and risk assessment minimal, ini sudah lumayan. Karena hampir nanti Anda interview, Anda pindah kerja atau melamar di oil and gas, yang banyak dipertanyakan pasti adalah tentang health, safety. Kedua, kemudian tergantung pertanyaannya ya. Basic knowledge tentang oil and gas ini juga diperlukan. Banyak training di PPSDM tentang basic knowledge oil and gas. Ketiga, kemudian bagi yang non-technical area, itu tentang regulasi di oil and gas. PTK, kemudian tentang regulasi di migas.
regulatory apa? SDM. Itu perlu 1, 2 diperhatikan, baik itu atau 3 ICT, ICT, community development untuk technical area. Keempat, kemudian technical area yang terpenting adalah belajar tentang alat yang akan dipegang, proses yang akan dipegang, atau mungkin dari subsea, dari atas sumur, mulai dari sumur kemudian yang lainnya. Kalau bisa ada simulator, sehingga Anda punya pegangan tentang hard skill. Nah, yang penting lagi di masa era sekarang adalah komputer, engineering, software, skill. Ini sangat-sangat dibutuhkan nanti saya akan berikan contoh lowongan-lowongan yang baru muncul di bulan kemarin. Nanti di situ akan terlihat jelas apa hard skill yang dibutuhkan. Nah, selain itu, saya sarankan di PPSDM banyak sekali program sertifikasi spesifik job, misalnya crane operator, jadi teknisi, segala macam ada semua. Kalau bisa mengambil semua segera sertifikasi ini, kalau memang tertarik di bidangnya. Nah, software tadi juga termasuk SAP, PDMS, Plan Design Management System, Production Data Management, dan sebagainya. Next. Oke, untuk soft skill sendiri yang terpenting, yang live document yang sering baik itu mencari di awal atau mau kalau sudah bekerja pengen pindah ke perusahaan lain baik di dalam negeri atau luar negeri, adalah bagaimana kita menjual kemampuan kita lewat kurikulum PT, development interview skill, dan psikotest. Nah, banyak training-training yang dilakukan itu adalah dilakukan oleh orang-orang yang tidak waktu tahu. Jadi training itu harus ada praktisnya. Misalnya training itu dilakukan 2-3 hari dan training peserta sudah mengirimkan lowongannya, kemudian di-apply. CV-nya seperti apa? Surat lamarannya seperti apa? Dan nanti akan dibahas tentang 1001 permasalahan kesalahan yang sering dilakukan yang membuat dia tidak dalam waktu beberapa jam langsung HRD memanggilnya untuk interview. Nah, habis itu di akhir training tersebut akan terlihat perbedaan antara CV awal dan CV akhir, makanya harus ada wow faktor yang harus dimunculkan. Nah, selain soft skill, yang dibutuhkan untuk CV adalah language skill. Karena memang oil and gas basicnya adalah investasi tinggi, sehingga banyak sekali selain daripada perusahaan-perusahaan dalam negeri, tapi juga perusahaan luar negeri yang melakukan investasi. Jadi langsung skill adalah add value. Walaupun Anda di perusahaan dalam negeri misalnya, banyak sekali manual-manual yang pakai bahasa Inggris dan partner yang memakai bahasa Inggris. Sehingga language skill sangat diperlukan untuk komunikasinya. Kemudian presentation skill perlu adanya training khusus. Praktikan kita tidak bahas hari ini. Ada yang advance untuk teman-teman yang sudah di level supervisor, harus segera untuk meningkatkan supervisor skill, leadership skill, managerial skill, karena banyak sekali soft skill yang bisa berguna untuk meningkatkan dan yang bersertifikasi, sehingga pada saat Anda melamar kerja, ada sesuatu yang Anda tunjukkan. Nah, ini yang terpenting. Next. Oke, next slide-nya. Ini yang terpenting bahwa key faktor sukses di tempat kerja, selain soft skill yang sudah dijelaskan, yang lain adalah personal management. Personal management adalah bawaan orok, bawaan bayi, kadang sulit untuk dirubah. Tapi ini sesuatu yang bisa dilatih jadi positive attitude. Behavior, be responsible, be adaptable for change. Learn continuously, selalu belajar. Kemudian work safely, kemudian kalau bekerja itu yaitu fast respon atasan, kolega, dan kalau bisa resourceful ya. Membantu, yang ini adalah etos-etos kerja yang memang dibutuhkan dalam dunia industri. Sehingga Anda mempunyai etos kerja yang ultima, prima, maksimal. Kemudian teamwork ini penting ya.
Di dunia oil and gas tidak bekerja sendiri, harus proaktif, harus helpful, participate dalam project, tes, kemudian membantu dengan yang lainnya. Oke, next. Nah, ini adalah contoh lowongan salah satu perusahaan di oil and gas terbesar di Amerika, dan ini lowongannya ada di bulan lalu. Saya kasih warna merah untuk hard skill, biru untuk soft skill, hijau adalah teamwork and personal management. Jadi pada saat Anda melihat lamaran pertanyaannya adalah Anda mengidentifikasi dulu mana yang tim personality, mana yang hard skill, mana yang soft skill. Karena apa? Ini adalah strategi Anda untuk membuat CV atau curriculum vitae. Strategi Anda pada saat dipanggil interview, strategi pada saat Anda bekerja, karena ini memang kualifikasi yang dibutuhkan. Contohnya yang soft skill, yang dia excellent and communication professional skill. Jadi kalau Anda sudah belajar dan sudah training dan sudah punya sertifikat dan dilatih terus, ini yang penting. Yang tim personal management seperti excellent in demonstrating the highest standard of integrity and ethical conduct, building and maintain trust, respect and support others. Ini adalah sesuatu yang memang harus bagaimana pada saat interview dan pada saat tes pasti akan dicek semuanya ini. Ya. Kemudian ini contoh lowongan ya. Next. Ya, ini contoh lowongan juga di salah satu industri oil and gas Amerika pendukung dari luar negeri, dan juga di sana dibutuhkan bagi yang non teknikal dan dia harus familiar terhadap undang-undang ketenagakerjaan, kemudian PTK, industrial relation lainnya, kemudian ini harus dipelajari, dan ini juga ada trainingnya di PPSDM, nanti pasti akan diajarkan. Kemudian yang soft skill-nya itu tentang masalah komunikasi yang teamwork dan personal manajemennya, yang masalah etik, masalah confidential matters, karena HRD itu harus menjaga konfidensial. Hal-hal yang harus dijawab pada saat interview dan saat tes segala macamnya. Karena walaupun personal management skill itu bawaan orok, namun itu bisa dilatih. Contoh, untuk petroleum engineer, untuk fresh graduate, di situ juga ada kebutuhan hard skill, soft skill, dan teamwork. Ini saya menjelaskan, tapi pada saat interview nanti bagaimana cara menjelaskan tentang fundamental skill, kemudian ini juga contoh personal management skill, kemudian teamwork skill, bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang teamwork di masa interview. Next. Oke, next. Nah, yang terpenting bagi yang ada melamar kerja, bagi yang sudah bekerja, bagaimana cara supaya tetap di-maintain, dan sebagai employee harus kita melakukan refleksi diri, harus tetap melakukan peningkatan terhadap hard skill, soft skill, terus non-skill, masalah attitude, behavior, dan teamwork. Karena ini harus dilakukan monitoring, karena ini adalah sesuatu yang tidak bisa black and white. Coaching 360 derajat, assessment, melakukan konsultasi dengan konsultan, segala macam supaya ini bisa dibentuk sehingga weakness-nya bisa diimprove. Oke, next. So now, kata-kata terakhir, next, bahwa vision without execution is just hallucination. Kalau Anda punya visi tanpa dilakukan eksekusi, itu cuma halusinasi. Banyak sekali buku-buku yang Anda belajar tentang how to find the job. Dan menjadi star performa, mulai dari bagaimana membackup visi, mendevelop goal tentang personal object di pekerjaan, kemudian take action, baru Anda sukses. Next. Baik, saya sedikit menyinggung tentang bagaimana kita sebagai Muslim
hendaknya di samping sebuah ikhtiar, kita juga harus yakin dengan keyakinan kita bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini adalah key point juga. Insya Allah bagi teman-teman yang muslim, ya selalu ikhtiar untuk mendapatkan yang dicita-citakan dan selalu tawakal kepada Allah. Oke, next. Baik, jika sekiranya ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Dinang. Oh, menginspiratif sekali ya. Jadi buat adik-adik mahasiswa, teman, bahkan kami ini yang sudah menjadi employee juga tetap harus upgrade kemampuan gitu ya. Tadi ada hard skill, ada personal skill, dan ada hard skill, ada soft skill, dan ada personal management. Pertanyaannya kita tahan dulu. Kita akan lanjut ke pembicara kedua, kepada Pak Johan Wijaya Kusuma. Apakah sudah siap? Siap, Bu. Oke. Sebelum Pak Johan memberikan materinya, saya akan membacakan sedikit mengenai kurikulum vitae beliau ya. Karena banyak banget, saya ambil yang ini aja deh, yang sedikit-sedikit aja. Nama Johan Wijaya Kusuma, lahir Curug 10 April 1991. Lulus S1 dari STIMIK MDP, dari Computer Science, Information Engineering dengan lulus predikat magna cum laude, berarti hampir 4 ya IPK-nya. Memiliki computer soft skill-nya, menguasai beberapa bahasa pemrograman dan juga software. Kemudian saya mau baca experience-nya ini banyak banget experience-nya, tapi yang paling asik adalah sebelum beliau ini mulainya dari instruktur bimbel dari Santo Ignatius Education Center, kemudian menjadi instruktur bimbel di Manjusri, kemudian beliau menjadi CEO Cyborg IT Center Palembang. Jadi dia udah mulai masuk menjadi entrepreneur. Kemudian membuka founder Alpha Fresh Indonesia, startup grocery and kitchen supply tahun 2017. Kemudian yang sekarang adalah CMO Smart Integrated System, Selling, Branding, and also Manage Sales. Ini kurikulum vitae singkat dari Bapak Johan Wijaya Kusuma. Pada Bapak Johan Wijaya Kusuma, room kami berikan kira-kira 45 menit sampai 50 menit ya Pak ya. Silakan. Oke, selamat pagi semuanya yang saya hormati, Bapak Ibu dosen dari Bina Dharma. Juga ada Pak Aulia yang luar biasa sekali ya, udah nyampein materi tadi, udah dibabat habis sebenarnya sama Pak Aulia ini Bu. Kalau untuk adik-adik juga masih kuliah atau yang baru lulus, udah jadi alumni, pagi ini saya coba-coba sharing-sharing mengenai apa sih peluang kita di masa COVID-19 gitu kan. Baik, tadi udah dikenalin sedikit sama Bu Desi, mungkin saya perjelas lagi. Boleh di next slide-nya, Bu? Ya. Oke, ini adalah saya, mirip ya. Jadi ini dua kerjaan saya. Bener banget tadi Ibu jelasin kalau saya awalnya geraknya dari karyawan ya, dari karyawan di salah satu bimbel di Kota Palembang. Jadi pada waktu itu sambil kuliah sebenarnya sambil cari pengalaman kerja juga. Habis dari kerja sama orang, sepertinya saya menemukan jati diri bahwa saya nggak cocok jadi pekerja. Makanya akhirnya saya memilih jadi wira swasta nih. Jadi saat ini ada dua usaha yang masih berjalan, masih eksis. Yang salah satunya saya masih tetap jadi CEO dari Cyborg IT Center. Cyborg IT Center ini saya kenalin dulu, itu salah satu tempat kursus IT ya. Jadi kalau teman-teman mau ngembangin soft skill IT-nya, boleh aja datang ke Cyborg IT Center. Kemudian saya juga buka satu perusahaan namanya Smart Integrated System.
masih berhubungan sama IT, bedanya kalau di Smart Integrated System ini kita fokus di pembuatan hardware dan software untuk project ya. Nah, kemudian saya juga pernah bermain di dunia startup ya, mencoba-coba membuat startup tadi namanya Alpha Fresh. Mungkin teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu udah pernah dengar. Alpha Fresh itu startup yang bergerak di bidang groceries. Groceries itu artinya kayak kebutuhan hari-hari itu kita siapin di sana ya. Kayak misalnya Bapak Ibu mau beli sayur online, ini banyak banget akhirnya yang keluar di masa pandemi ini ya, startup-startup yang bergerak di bidang itu bisa order lewat aplikasi Alpha Fresh. Tapi sayangnya memang Alpha Fresh waktu itu berdiri di waktu yang kurang tepat sebenarnya. Jadi udah layu dulu sebelum dapat kesempatan di masa pandemik ini gitu ya. Oke, saya next lagi deh. Nah, teman-teman semuanya kita semua ngerasain COVID-19 ini sewabah yang begitu besar, berdampak begitu besar bagi kehidupan kita sendiri maupun orang lain gitu ya. Jadi sebelum kita lanjut ke job opportunities, saya lebih suka melihat dulu nih, apa sih dampak dari COVID-19 ini gitu ya. Boleh di next. Ya, nggak bisa dipungkirin karena COVID-19, penerapan PSBB di Indonesia itu menyebabkan banyak banget perusahaan-perusahaan yang akhirnya tidak bisa mencapai target. Sehingga mereka pun juga harus bertahan agar perusahaannya dapat survive. Salah satu alternatif yang mereka lakukan ini adalah melakukan pemutusan hubungan kerja gitu ya. Artinya benar banget seperti Pak Aulia bilang tadi, kalau suatu saat perusahaan itu harus mem-PHK, kita harus memikirkan kita ini apakah masih dipertahankan atau justru yang akan dilepas. Seperti itu. Ini ada beberapa berita yang saya ambil, ya saya kutip. Ini ada dampak dari corona, 3 juta orang terkena PHK hingga Juni. Ini data real ya, data realnya. Sementara dari ILO, International Labour Organization, ini organisasi tenaga kerja internasional, secara global itu memperkirakan, ini prediksi, masih berupa prediksi, itu 25 juta pekerjaan akan hilang. Artinya ya 25 tenaga kerja dapat hilang karena dari COVID-19 ini gitu ya. Ini angkanya sangat besar, teman-teman. Kita yang belum kerja aja udah serem dengarnya, apalagi mereka yang kerja gitu ya. Ini semuanya was-was. Kalau sampai perusahaannya terkena dampak yang cukup untuk perusahaan, ya semuanya harus siap-siap bersiapkan diri untuk keluar dari perusahaan gitu ya. Bukan karena perusahaannya sembarangan pecat-pecat, tapi memang mereka harus bertahan. Salah satunya dengan mengurangi cost tadi ya. Oke, next. Nah, ini teman-teman dampak sektor ya, sektor-sektor yang terkena COVID-19 ini, terutama pada saat penerapan PSBB. Pariwisata, kita semua udah tahu nih, di sektor pariwisata nggak boleh lagi yang namanya pariwisata buka ya, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat liburan, ya, itu semuanya ditutup karena untuk mengurangi atau memperlambat penyebaran dari COVID-19 tadi. Industri manufaktur ini terkena imbasnya juga karena seperti misalnya kayak kita tahu berita kemarin ada Zara yang akhirnya memecat karyawannya gitu ya. Itu karena memang semua orang tidak lagi memikirkan beli barang yang aneh-aneh gitu loh. Beli barang yang aneh-aneh yang sebagai pelengkap, tapi saat ini semua orang berfokus bagaimana caranya agar dapat bertahan di masa COVID-19 ini. Ekonomi apalagi selama PSBB banyak banget orang-orang yang misalnya punya kredit gitu itu menunggak sehingga perputaran uang nggak jalan. Itu berdampak banget kemarin kita bisa lihat juga pasar saham kita tuh hancur sehancur-hancurnya seperti itu ya.
Di sektor transportasi ini jelas banget ya, apalagi transportasi udara ya. Semuanya diberhentikan sampai mereka hanya mengaku bisa bertahan selama 2 bulan saja kalau memang dipaksa PSBB gitu ya. Karena semua orang tidak boleh berangkat, semua orang disarankan untuk di rumah seperti itu. Sosial kita juga udah tahu dampaknya ini besar banget ya di sektor sosial. Misalnya kita yang teman-teman kita yang muslim itu sholat Jumat dilarang gitu ya. Ini dampaknya besar. Kemudian di sektor pangan, ini sebenarnya pangannya bagus, tapi untuk supply chain-nya yang nggak bagus karena logistik dari daerah satu ke daerah lain jadi terhambat karena PSBB tadi gitu ya. Ini adalah sektor-sektor yang parah ya, parah terkena dampak dari COVID-19. Nah, kemudian boleh di next. Nah, beberapa tahun belakangan trennya udah mulai berubah. Banyak banget anak-anak muda itu lebih memilih kerja di startup gitu ya. Karena mungkin dengan cara kerja mereka yang lebih fleksibel, lebih sesuai dengan anak-anak milenial. Tapi di masa COVID-19 ini jadi sebuah pertanyaan. Dengan konsep kerja startup yang fleksibel tadi, dengan konsep gaya kepemimpinan startup tadi, apa terpengaruh juga nih dengan COVID-19? Nah, ini ada satu survei juga, boleh di next. Ada satu survei juga yang udah dilakukan dari Tekinesia ya tanggal 9 Maret 2020. Ini ternyata startup pun nggak luput dari terjangan COVID-19. Artinya benar-benar COVID-19 ini menyadarkan kita bahwa kita ini nggak ada bedanya satu sama lain gitu ya. Sama aja semuanya. Ketika musibah datang semuanya kena. Ini sektor transportasi yang paling gede. Kalau kita di Indonesia kita ada Gojek, ada Grab, ada Maxims gitu ya. Itu mereka semuanya terkena imbas. Karena mereka nggak boleh boncengan, nggak boleh bawa penumpang, semuanya wajib di rumah. Hasil ya mereka dapatnya dari pengantaran barang, GoSense dan GoFood gitu ya, seperti itu. Ini juga ada perumahan, ya. Kemudian juga ada media, marketplace. Kemudian juga ada food tech. Itu semuanya kena dampaknya. Jadi startup pun tetap kena gitu ya. Jadi mau pilih kerja di startup atau mau pilih di holding company ya semuanya sama aja. Ketika kena musibah seperti ini semuanya pasti kena dampaknya ya. Boleh di next. Nah, teman-teman, saya pribadi percaya setiap ada musibah itu kita pasti ada cahaya gitu ya. Jadi jangan
ini berbondongnya gitu ya. Kemudian juga retail, ini yang menyiapkan kebutuhan dapur kita, ini juga tumbuh dengan sangat pesat gitu ya. Ini adalah sektor-sektor yang tumbuh di era COVID-19 ya. Yang tadi itu sektor yang justru kalah karena adanya COVID-19. Oke, kita next. Kita udah tahu nih sektor-sektor yang tumbuh baik maupun terkena dampak yang besar dari COVID-19. Jadi pertanyaannya bagaimana kita COVID-19 di next? Seperti saya juga cerita tadi, kebetulan saya cepat dapat tipenya gitu ya. Nah, ini ada 2 tipe menurut saya. Itu ada yang namanya tipenya entrepreneur yang suka buka bisnis sendiri, sama tipenya worker atau freelancer gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa ataupun alumni ini mesti wajib mengetahui lebih dalam dulu, ini kita sebenarnya ada di posisi mana. Cara yang paling mudahnya itu menurut saya adalah dengan mencoba keduanya. Misalnya pertama mencoba dulu sebagai pekerja atau freelance gitu ya, yang kerja sama orang gitu ya. Kita coba, kalau kita nyaman di sana, kita bisa merasa tumbuh di sana, berarti memang kita adalah tipikal seorang worker ya, atau freelancer. Kalau misalnya kita tidak menyukai hal tersebut, merasa tidak senang ketika diberikan arahan oleh atasan seperti ya. Kalau bahasa ininya mungkin ya disuruh-suruh gitu ya, diarahin gitu. Nah, mungkin salah satu jalannya kita mencoba menjadi seorang business owner nih atau entrepreneur. Oke, next. Nah, ini saya coba sharing berdasarkan data tahun 2020 ini gitu ya, di era COVID-19. Kalau kita mau berjuang sebagai business owner atau entrepreneur, ini ada beberapa kategori yang diprediksi akan bagus pertumbuhannya ya. Yang pertama, mungkin boleh dicoba usaha untuk makanan dan minuman. Misalnya makanan beku seperti itu, minuman-minuman siap saji yang dengan kesehatan itu sangat menarik bisnisnya di tahun ini. Kemudian usaha kebutuhan bahan pokok, orang-orang udah mulai takut untuk ke pasar karena pasar kita tahu tuh berjubel-jubel ya, artinya menjadi pusat keramaian, jarak antara satu orang dengan orang lain juga kita tidak bisa atur sama sekali. Nah, usaha kebutuhan pokok untuk disuplai langsung ke rumah-rumah ini sepertinya menjadikan. Jasa atau produk kesehatan ini tentu banget, seperti misalnya menjadi dokter keliling gitu ya, karena kalau ke rumah sakit atau ke tempat praktek itu kan artinya ke tempat kerumunan orang, bisa saja di situ menjadi sumber penularan dari COVID-19. Jadi kalau buka usaha untuk ke rumah-rumah ini akan sangat menjanjikan. Nah, jasa pendidikan dan pelatihan ini juga menarik sekali karena ketika stay at home, masyarakat tuh bingung mau ngapain di rumah. Dengan adanya usaha pendidikan dan pelatihan secara online saat ini itu sangat mendukung bagi masyarakat yang stay at home gitu ya. Kemudian yang pasti juga mau menjadi seorang entrepreneur saat ini yang paling tepat itu menjadi membuka bisnis secara digital. Ada beberapa keuntungan yang saya bisa ketika kita membuka bisnis secara digital. Lebih sangat mudah, artinya kita bisa manfaatkan platform-platform yang ada itu untuk mencari customer baru, memperkenalkan produk, ya sampai engagement juga seperti itu. Ini kalau teman-teman semua mau berjuang sebagai business owner atau sebagai seorang entrepreneur gitu kan. Oke, kalau teman-teman mau berjuang sebagai worker atau freelancer nih, boleh di next. Ini juga tepat kalau misalnya Bapak Ibu dosen mau cari tambahan-tambahan gitu ya. Nah, jadi kalau berjuang sebagai worker atau freelancer ini ada beberapa posisi-posisi yang memang lagi dibutuhkan saat ini di COVID-19 ya. Yang pertama pasti marketing dan kreatif. Karena saat ini semua orang udah lebih banyak melihat handphone. Nah, dengan sisi marketing yang kreatif,
Ini kita bisa menjangkau banyak orang. Kalau sekarang tuh sebutannya viral gitu ya. Bikin konten-konten yang viral, yang mudah diterima masyarakat dan mudah disebarkan. Ini sangat dibutuhkan saat ini. Banyak banget perusahaan di Kota Palembang yang membutuhkan orang-orang yang punya kemampuan ini saat ini. Kemudian juga bagian finance. Nah, untuk orang-orang yang ahli menyusun keuangan, bagaimana caranya agar perusahaan itu bisa bertahan di COVID-19, ini juga sangat dibutuhkan nih, karena finance model lama itu udah nggak kompatibel lagi di zaman COVID-19. Harus ada gebrakan-gebrakan baru agar keuangan perusahaan bisa tetap stabil pada masa COVID-19 ini. Kemudian juga di bidang teknologi, misalnya sebagai seorang programmer, bisnis analis, ya sistem analis, atau sebagai arsitekturnya dari teknologi, ini juga sangat dibutuhkan. Karena kita tahu di Kota Palembang khususnya ini banyak banget perusahaan-perusahaan yang masih semuanya bersifat konvensional gitu ya. Nah, mereka saat ini itu sedang membutuhkan banyak sekali tenaga kerja untuk cepat-cepat mendigitalkan perusahaan mereka. Kemudian juga di human resource ini juga banyak banget yang dibutuhkan, karena pada saat COVID-19 ini dibutuhkan orang-orang yang lebih jeli untuk menentukan siapa karyawan yang akan diterima. Nah, ini jadi sebuah musibah juga untuk kita yang skillnya pas-pasan nih, karena perusahaan-perusahaan udah mulai mengarah mencari orang-orang yang lebih detail soal pekerjaan. Artinya nanti ketika masuk, kita pasti bertemu dengan yang namanya human resource ya, HRD. Nah, itu kita akan difilter di sana. Artinya skill-skill kita semuanya akan diuji nih, baik tadi yang soft skill, hard skill, maupun personal management tadi ya. Nah, kemudian juga ada di bidang logistik, nih ya. Kemudian ada bisnis dan operasional. Ini kalau kita mau cari-cari tambahan sebagai freelancer atau memang mau fokus sebagai worker atau freelancer ya. Oke, next. Nah, ini ada tantangannya tentu saja. Ya, tadi udah dijelasin oleh Pak Aulia juga. Itu yang paling penting saat ini kita meningkatkan skill ya. Saya bikin skill di sini ya umum, artinya hard skill, soft skill itu semuanya kita harus tingkatin. Jadi untuk meningkatkan skill ini kita ada dua cara. Yang pertama bisa ikut pelatihan atau kursus secara offline, tinggal dicari di daerah sekitar teman-teman semua. Yang mana yang teman-teman mau pilih tadi, tingkatin langsung skillnya, cari tempat belajarnya, atau bisa juga lewat online ya. Lewat online itu artinya ini saya sebutin beberapa situs tempat kita bisa belajar ya, skill-skill baru. Itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Nanti teman-teman bisa cek, di antaranya yang pertama itu kita punya Udemy ya, udemy.com, itu teman-teman bisa cek, di sana banyak banget materi-materi gratis yang kalau saya nilai sih itu sangat bagus gitu loh. Bukan kelas gratisan, tapi memang dikasih gratis. Kemudian juga ada Khan Academy, ada TED-Ed, ada Coursera, kemudian ada Brandly, ya, ada Ruang Guru juga. Ruang Guru ini salah satu startup pendidikan di Indonesia ya. Terus ada duolingo.com, ada Canva, ada edX, ada Alison. Nah, itu adalah situs-situs teman-teman bisa belajar, ya, ada yang berbayar, ada yang gratis, silakan dieksplor aja, dicari mana kebutuhan teman-teman gitu ya, mana interest teman-teman, silakan dipelajari terlebih dahulu. Kemudian tantangan berikutnya ini gimana caranya kita menunjukkan skill kita ya. Kalau mungkin dari filter HRD kita bisa langsung melihat skill-skill orang itu dari ijazah yang dipegang atau dari CV yang dikasih ya. Nah, tapi bagaimana caranya kalau kita sebagai freelance ya? Kita sebagai freelance aja gitu loh, pekerja lepas aja. Bagaimana cara kita memperkenalkan skill yang kita punya? Nah, orang-orang harus tahu dong skill yang kita punya ya. Ini ada beberapa cara. Yang pertama itu kalau tips dari saya itu membuat konten di sosmed pribadi dulu aja. Artinya misalnya kita ahli di bidang desain, kita ahli di bidang, kita post konten kita itu di sosmed kita dulu, minimal seperti itu. Nah, atau yang kedua, kita bisa mempost skill kita tuh di jasa freelance online. Saat ini banyak banget situs-situs yang digunakan oleh freelancer untuk memperkenalkan karya-karya mereka. Dan memang transaksinya
lumayan besar di situ. Artinya perusahaan-perusahaan juga sekarang startup itu lebih memilih seperti menggunakan jasa dari freelance untuk melakukan sesuatu ya yang sifatnya adalah one term ya. Artinya satu kali aja cukup, misalnya seperti buat video kayak gitu ya, buat apa ya, buat model gitu kan, itu cuma satu kali dipakai aja. Jadi mereka akan lebih memilih freelance daripada meng-hire karyawan tetap saat ini. Ini ada beberapa situs untuk teman-teman yang mau post skill teman-teman di skill freelance teman-teman ya. Salah satunya mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya 1000 Lancer ya. 1000 Lancer ini sangat populer di Indonesia sebenarnya. Ya di situ biasanya ada tempat kita mau buat website, graphic design, artikel, penerjemah, sampai ke sosial media marketing. Itu di 1000 Lancer. Terus ada Freelancer Indonesia juga, kurang lebih konsepnya sama. Ada projects.co.id. Nah, di situ kalau saya bilang itu seperti kolam ikan ya, karena ikannya udah banyak, kita tinggal pilih aja kita mau kerjain yang mana. Karena di sana itu yang butuh pekerjaan yang mempost pekerjaan. Jadi ketika teman-teman buka projects.co.id itu bisa kelihatan semua apa saja pekerjaan yang dibutuhkan dan teman-teman bisa langsung apply di sana. Kalau teman-teman berminat untuk membantu mengerjakan pekerjaan tersebut gitu ya. Kemudian juga ada 1099 Design sampai ke Goban ya. Goban ini artinya dia memang dipukul sama rata, setiap pekerjaan dihargai 50.000 tuh. Kemudian ada Upwork, ini udah terkenal juga, ada Crowdsource, ada Fiverr kalau dari luar ya, itu sumber-sumber kita untuk memperkenalkan karya kita. Karena di sana pun kita bisa kelihatan, artinya kita juga kayak seperti punya jenjang karir gitu ya. Mereka kasih kita seperti privilege untuk naik level. Ya kita begitu pertama kita dianggap sebagai pemula. Tapi lama-lama kelamaan kita naik nih, level bintangnya naik, artinya harga kita juga di sana itu bakalan naik. Oke, next. Oke, mungkin itu aja dari saya. Saya kembaliin ke Bu Desi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johan Wijayakusuma. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi kita di Bina Dharma sempat mati lampu, jadi koneksi terputus. Menarik sekali bahwa Pak Johan Wijayakusuma ini melihat dari sisi tantangan dan peluang karena adanya pandemi COVID-19. Jadi teman-teman mahasiswa, walaupun kita tidak kuliah secara offline, Anda bisa banyak menggali kuliah-kuliah online yang seperti tadi dikasih oleh Pak Johan Wijayakusuma. Mungkin boleh Pak nanti di-share ya, apa tuh link-linknya tuh, soalnya banyak sekali. Jadi terus kemarin saya sempat ngobrol juga dengan Pak Johan Wijayakusuma, beliau mau nih nerima magang anak dari Universitas Bina Dharma, tapi dengan syaratnya mau kerja keras, kemudian menguasai pemrograman. Ini mungkin untuk yang teknik informatika ya, ada teman-teman yang bergabung dari teknik informatika, bisa magang di tempatnya Pak Johan Wijayakusuma. Terima kasih Pak. Pertanyaannya ditahan dulu. Kita akan ke pembicara berikutnya, yaitu Bapak Insinyur Eko Nurmianto, MN DRT dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pak Eko, apakah sudah gabung? Ya, selamat siang Bapak Ibu, saya sudah gabung. Dari tadi mengamati pembicara 1-2 hebat. Selamat. Hebat ya Pak ya, anak-anak muda ya Pak ya, keren ya. Oh, tak bisa. Ini nanti materi saya ini ada hubungannya dengan beliau berdua. Oke. Saya melanjutkan. Karena Pak Eko yang paling senior, memang saya kasih taruh di paling belakang sebagai gongnya. Silakan Pak di-share. Kayaknya Bapak mau share sendiri ya Pak ya? Ya, bentar. Oke. Sebentar. Saya cuma bisa kasih tahu Pak Eko ini adalah salah satu dosen dari teknik industri. Saya kalau dosen apa Pak? Teknik dan sistem industri. Ya, pokoknya teknik industri di ITS. Teknik dan sistem industri kalau di ITS namanya, teknik dan sistem industri. Bidang beliau ini sebenarnya ergonomi,
Kemudian yang hebatnya beliau ini kalau di antara dosen-dosen ini, karena beliau ini hampir setiap tahun, hampir 10 tahun terakhir ini selalu dapat hibah, ya, hibah penelitian maupun hibah pengabdian. Tapi di sini nanti yang akan disampaikan Pak Eko itu bukan sebagai dosen, bukan sebagai yang menang hibah, tetapi sebagai beliau adalah entrepreneur dan juga sebagai konsultan untuk UMKM. Dan bagaimana memajukan beberapa mahasiswanya untuk menjadi entrepreneur yang hebat saat ini, gitu ya. Sudah masuk? Sudah bisa dilihat? Sudah bisa, Pak. Silakan di slide share-nya, Pak. Ya. Begini. Sebentar. Oke. Bisa kelihatan? Ya. Terima kasih. Di pagi yang cerah ini saya berterima kasih kepada Allah Tuhan saya yang masih memberi kesehatan, umur panjang. Demikian juga Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, semoga sehat-sehat ya. Salam sehat. Baik, mengamati pembicara pertama dan kedua, terus terang saya salut ya. Jadi kalau sedikit menyebut dari kata kuncinya yang di pembicara pertama itu soft skill ya. Soft skill, hard skill gitu kan. Orang itu harus, memang kalau kita bekerja itu ada kata kunci dari soft skill, hard skill yang kita miliki ya. Jadi kalau saya biasa mengambil huruf-huruf dari itu ada KUD ya, kerja keras, ulet dan disiplin itu adalah moto sebuah kehidupan. Tidak ada hidup tanpa kerja keras, seperti juga yang disampaikan pembicara kedua Pak Johan Wijaya, gitu kan ya. Kemudian pembicara kedua ini luar biasa juga ya, sama-sama luar biasa dengan yang pertama, melihat aspek dari entrepreneur. Apa yang bisa dikembangkan dari sana ya. Jadi Pak Johan Wijaya tadi sudah banyak membahas luar biasa ya. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan. Sebetulnya masing-masing kita ini bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi karena belum biasa di luar, jadi belum luar biasa. Jadi luar biasa itu adalah biasa di luar. Saya sebagai dosen kalau di kampus ya, jadi luar biasa itu karena biasa di luar, sedangkan orang yang bisa
Saya ulangi lagi, orang yang bisa karena terbiasa. Bagaimana? Orang yang bisa karena terbiasa. Jadi kalau kita tidak terbiasa, jadi maksud saya bisa itu bisa menangani krisis, bisa menghindari COVID-19, bisa berkreasi dan sebagainya, kita harus terbiasa ya. Kalau kita tidak terbiasa, tidak akan bisa seperti itu. Jadi bagi yang pemula kita harus membiasakan supaya bisa. Kalau sudah bisa, maka kita di luar comfort zone sehingga jadi luar biasa. Gitu ya, urutannya seperti itu. Nanti ada beberapa hal yang bisa kita mainkan di sini. Yang bisa kita pelajari dan kita mainkan. Coba kita lihat grafik ini ya Ibu Bapak. Ya, jadi grafik ini mulai ini masa menikah ya, naik terus ya. Para alumni itu kan di sini posisinya, belum menikah. Kemudian masa menikah. Pada saat bekerja senang nih, wah ada duit, lihat calon, kemudian menikah, punya baby, putra 1 2, kebutuhan naik lagi. Sampai pensiun naik lagi, ternyata turun jeglek di sini kan. Nah, saya kira di sini juga ada Bapak Ibu yang dari dosen atau pegawai dinas, tadi ada Pak siapa tadi yang Pak Ruslan dari PUPR ya, Pak Ruslan dinas PUPR. Nah ini juga ini pemerhati masalah kewirausahaan. Kita lanjutkan lagi. Nah jadi saya tampilkan figur Ciputra di mana saya 3 tahun ngajar di sana, bahwa slide ini adalah menggiring kita untuk menjadi entrepreneur. Ya. Entrepreneur itu adalah orang yang mempunyai daya tahan tinggi, tahan banting ya. Jadi banyak orang yang tidak berpikir santai aja ya. Ada juga yang tidak mengerti, tidak berkesan seperti tertulis di slide saya ini, tidak bereaksi, tidak berentrepreneur dan tidak berhasil. Tapi entrepreneur itu adalah melakukan semua hal ini sampai dia berhasil, dia jungkir balik 10 kali, bangkit lagi. Nah itu. Jadi orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang kerja keras dan bolak-balik jungkir balik gitu ya. Nah inilah yang tentu saja dengan adanya jiwa kreatif dan membaca peluang ya, sehingga kita bisa mengembangkan hal-hal tadi yang diimajinasikan. Nah ini kata Tung Desemaringin ya, pesimis itu melihat kesulitan, orang pesimis melihat kesulitan sebagai kesempatan, tapi orang optimis melihat kesempatan di setiap kesulitan. Jadi saat ini saya akan berbagi dengan Ibu Bapak untuk bagaimana melihat optimisme itu di era yang seperti sekarang ini. Oke. Nah, jadi teknopreneur mengapa saya rekan ke sana, kita harus berubah. Kita, Ibu Bapak, adik-adik, terutama para alumni, tidak bisa kita itu ngantri saja, oh saya tak kerja di sini. Tidak bisa. Tadi dikatakan Pak Johan Wijaya, pada tutup gitu kan. Pada sekian juta pekerja akan tutup gitu. So what gitu ya. So kita mau ngapain gitu. Tapi masih ada potensi yang dikelola. Masih ada orang-orang yang butuh networking, gitu kan. Coba sekarang kita hitung. Lihat HP-nya masing-masing. Masing-masing Anda kontak HP-nya berapa? 100, 200, 300, 1000, 2000. Nah, hitung itu. Jadi kalau kita mengembangkan sesuatu, networking, maka harus banyak kontaknya. Kalau saya sendiri kontaknya di HP saya 8.000 ya. Jadi 8.000 itu tersebar di beberapa tempat ya, seluruh Indonesia, di luar Indonesia juga ada. Jadi teknopreneur itu merubah pola pikir, memberikan wawasan tren bisnis ke depan itu apa, di era COVID ini apa, ya, mengejar ketertinggalan, bahan renungan ke depan mau jadi apa. Kita mau kerja kalau pada tutup perusahaannya mau apa? Loh, tenang saja ya, tenang saja. Nanti kalau yang kepentok-pentok bisa konsultasi dengan saya, pembicara 1, pembicara 2, gitu ya. Ada nomor HP-nya. Nah, ini ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi ini adalah kita melihat lingkungan, keterpaksaan. Begitu terpaksa, kita akan melakukan sesuatu. Ya, tadi disampaikan oleh Bu Desi ya. Saya juga banyak membina di UMKM. Jadi kalau saya itu karena kasihan gitu ya, itu kok dibiarin aja gitu ya. Jadi saya bina. Ternyata ada dana ke sana ya saya atur dengan ikhlas, dengan membawa teman-teman sehingga ya berulang-ulang setiap tahun dapat gitu. Alhamdulillah ya. Jadi kebiasaan berpikir rasional gitu ya. Nah, ini satu slide yang sekarang ini slide yang menarik sekali dari Robert Kiyosaki. Coba saya lihatnya apa yang nextnya. Ya, jadi ini adalah bagi para alumni yang baru fresh graduate lulus ya. Jadi Anda mau
Saya kasih pilihan nih ya. Anda mau langsung kerja, punya gaji 5 juta per bulan gitu, maka Anda nanti akan you have a job. Anda masuk di sini tuh. Di E ini. Ya. Oke, kita ngitung 5 juta per bulan. Tapi kalau kita misalnya punya anak satu, tambah satu lagi, ya kebutuhan bertambah, maka kita harus menambahkan lagi. Oh, self-employed. Punya pekerjaan sampingan, bebas, ya. Tapi insya Allah gajinya lebih besar lagi. Bisa 7,5, bisa 10 juta. Kalau nggak percaya, tanya Pak Johan Wijaya. Ini self-employed, ya. Self-employed. Tadi disampaikan Pak Johan sudah merasa ini, apa? Saya nggak cocok bekerja di suatu instansi, ya di sini dia nggak cocok di posisi E, ya tanya Pak Johan ada orangnya kan, maka dia aku self employed aja, aku kerja sendiri, aku bekerja sendiri, ya kan, ya misalnya Pak Johan membuat apa namanya, membuat konten kemudian dinaikkan ke YouTube, jadi satu hari satu konten, 1 bulan 30 konten, ya kan, nah terus orang minta sertifikatnya. Ya, kemudian nanti hari itu ngumpul lagi dan banyak hal. Yang berikutnya adalah investor. Jadi kalau ini sudah semakin banyak pekerjaan-pekerjaan yang self-employed, akhirnya jadi investor. Ya, uang itu pasif. Ya, seperti saya sendiri ada beberapa usaha, ada juga apartemen, ada kos-kosan, ada reseller ya bersama istri saya reseller. Akhirnya jadi kayak semacam saya posisinya di sini nih. Gitu ya. Kita harus jujur, kita harus mengembangkan diri. Kalau kita posisinya bisa di E investor, mengapa kita harus di E? Di mana E itu kita kerja ikut orang gitu kan? Gitu. Jadi ini juga kepada para adik-adik alumni yang baru ini mencari pekerjaan, kalau kita bisa menjadi investor, kenapa kita harus E? Nanti kan ada diskusi ya Bu Desi ya. Jadi silakan ditanya, Pak, kalau saya harus memilih yang mana, saya harus kemana gitu. Nah, ini bisa jadi bahan pertanyaan ya. Kemudian yang di atas itu adalah business owner. Business owner ini adalah the money works for you, ya. The people works for you, ya. Anda nggak usah ngapa-ngapain, orang bekerja untuk Anda. Duit datang, duit bekerja untuk Anda. Contohnya pemilik hotel, pemilik SPBU, pemilik restoran, gitu ya. Sebelum kena COVID ya. People works for you, orang bekerja ya. Kita tinggal ngecek aja bagian accounting. Gimana cash flow-nya hari ini gimana? Bulan ini beres kan? Terus punya cabang. Punya cabang 4, 5 tinggal ngecek-ngecek aja di cabang. Nah, ini adalah aneka pekerjaan yang bisa kita create. Kita bikin, kita tinggal bandingin aja para alumni yang fresh graduate ini. Kita mau ikut orang di mana kita itu apa? Kita akan setiap bulan seperti itu sampai berapa tahun sampai pensiun ya gitu-gitu aja, atau kita membuat sesuatu yang money works for you, passive income gitu sebetulnya. Oke, kita lanjutkan. Ini penjelasannya sama Robert T. Kiyosaki ya, sama. Nah, ini. Jadi intinya Ibu Bapak, Adik-adik, sukses kita itu ya merupakan berjodohnya persiapan dengan peluang. Peluangnya banyak, tapi kalau kita nggak siap, ya, peluangnya banyak, tapi kalau kita tidak siap, berarti sukses nggak terjadi. Jadi sekali lagi rumusnya sederhana, sukses adalah berjodohnya persiapan dan peluang. Nah, ya jadi demikian. Nah, ini mengapa alumni harus kreatif? Karena ini ada berbagai macam aktivitas, ada memberi kontribusi ekonomi, membangun iklim bisnis, berinovasi, ya, kemudian mengetahui dampak sosialnya bagaimana sehingga kita para alumni itu kreatif supaya ekonomi kreatifnya berjalan. Jadi setiap masing-masing diri kita itu punya gaya ekonomi kreatif sendiri-sendiri. Nah, kita diasah nggak? Kita tajam nggak? Ya, jadi kalau kita seperti pisau itu diasah terus kita akan tajam. Ya, bukankah Indonesia banyak potensinya? Ya, belum diolah, belum dikemas, belum di-online-kan gitu kan. Ya. Kadang di zaman yang seperti ini untuk jadi reseller aja sudah jadi sukses gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh bermain kreatif ya. Jadi ada 4 sektor kreatif di Indonesia, kita bisa mengembangkan di sini ya. Nah, ini contoh Jack Ma, ini yang melejit ya. Jadi masa depan itu tidak pada kompetisi dari ilmu pengetahuan, tapi masa depan adalah seperti dikatakan di sini kompetisi kreativitas.
Jadi siapa yang kreatif, ya itu yang leading. Kompetisi imajinasi, ya kan? Kompetisi dari pembelajaran, kompetisi dari independent thinking. Jadi berpikir independen itu dikompetisikan. Siapa yang paling leading di sana, maka dialah pemenangnya di era yang seperti sekarang ini, di era COVID-19. Kita lanjut. Nah, ini tips and trip ya untuk jadi wirausaha yang sukses. Merubah cita-cita mulai sekarang ya. Berani mengambil risiko ya. Kemudian juga belajar berwirausaha. Nah, di samping itu juga tidak mengenal gengsi. Ya, sekarang sudah nggak ada lagi gengsi. Seperti disampaikan oleh pembicara tadi, kita harus menghemat dan kita harus menghasilkan sesuatu. Ya, di zaman yang sekarang ini. Nah, ini cara karakteristik. Jadi kita para alumni itu harus cerdik, kreatif, inovatif, ulet, semangat, ya. Ulet, semangat, disiplin, ya, kerja keras dan lain sebagainya. Ya. Banyak akal. Oke, kita lanjut. Nah, ada sedikit kata-kata bijak Ibu Bapak, Adik-adik, bahwa para entrepreneur atau teknopreneur tidak melakukan hal yang berbeda, tetapi mereka melakukan hal yang biasa dengan cara berbeda. Biasa, kita sama-sama manusia, biasa kelihatannya. Tapi dia akal-akalan strategiknya berbeda. Ya. Para entrepreneur tidak melakukan hal yang istimewa, tetapi mereka melakukan hal-hal biasa secara istimewa. Ya. Salah satu contohnya, kalau yang lainnya pada istirahat, tidur, duduk manis, work from home, tapi para entrepreneur, teknopreneur itu bangun pagi, ba'da subuh, setelah subuh jam 5 kerja, sampai selesai jam 11. Tiap hari begitu menghasilkan karya-karya. Ya kan ya? Nah, terus dikemas untuk masyarakat. Jadilah. Setiap hari dia berkarya di rumahnya. Nah, nanti kita lihat karya apa yang bisa dihasilkan. Nah, ini contoh satu bentuk agroindustri di acara Kick Andy. Ini dari Faris Nur Fauzi. Kebetulan anak saya sendiri. Anak saya yang pertama ini adalah pengusaha rumput laut dan agroindustri. Ya, dia mendapat beasiswa pengembangan bisnisnya di Australia. Ya, jadi sekarang menjadi kepala cabang di salah satu perusahaan agroindustri, alumni ITB. Nah, contoh ini tadi contoh ya, contoh pertama orang-orang yang kedua adalah Firdaus ini teknik mesin ITS, membuat IKM garment. Tahun terakhir tinggal tugas akhir punya industri garment. Ya, industri garment di 4 kota, Surabaya, Bali, Bandung, Jakarta. Pada saat kena COVID, berubah bisnisnya. Dia menjadi APD. Nah, orangnya adalah sebelah kiri. Ini anak saya nomor 2. Ya, jadi ini punya usaha seperti ini, karyawannya 60, dalam masa COVID masih jalan. Jadi kalau ada apa-apa, gimana, Le? Nah, masih terus. Nah, ini ya, jadi usahanya bergerak terus ya, pelan-pelan bergerak. Dia untungnya tidak banyak, tapi selalu menghasilkan order-order begitu. Contoh yang ketiga adalah, ini Mas Ferdi teknik kimia. Ini mahasiswa ITS teknik kimia yang pada saat kuliah dia banyak menang PKM. Ya, banyak menang PKM mahasiswa, ada yang menghasilkan lampu 4 fungsi, ada ini menghasilkan fungsi juara ya. Kursus namanya Sang Juara. Jadi meningkatkan bagaimana menjadikan seorang mahasiswa berprestasi, dia punya kursusnya. Ini pada saat mahasiswa sudah dibuat, sekarang sudah lulus, menjadi dosen, beli rumah sendiri. Jadi dia bekerja berentrepreneur, mampu membeli rumah sendiri, mobil sendiri. Sekarang jadi dosen di ITS. Nah, ini contoh-contoh pekerjaannya Mas Ferdi itu yang ini. Nah, ya direkturnya dia. Nah, ini contoh-contoh kegiatannya ya. Ini dengan Andi F. Noya, ya kan ya. Nah, ini anak-anak muda ya. Anak-anak muda yang tidak tergantung dari perusahaan tertentu, terus dia masuk, aku tak kerja di perusahaan, oh enggak dia. Dia berkreasi, membuat sesuatu, terus akhirnya karyanya dipakai masyarakat, dilihat Pak Menteri, disuntik dana, dan seterusnya. Kita lanjut. Nah, yang berikutnya ini adalah segon jamur. Nah, ini. Nah, segon jamur itu kayak McDonald ya, tapi di tengah-tengahnya ini jamur Ibu Bapak.
jamur aneka rasa, ya. Jadi ini juga gitu, sudah banyak cabangnya di beberapa kota di Indonesia. Ini dulu awalnya dari PKM mahasiswa, ya toh? PKM mahasiswa. Jadi dia jadi yang paketnya kecil-kecil, ya, harganya 3.000 gitu kan. Jadi ada yang 3.000, ada yang besar, ya, ada yang besar, ya seperti ini, gitu ya, sego jamur. Dia bagus juga, ya, unsur ditulisi pula ada doa petani jamur di dalamnya. Jadi para petani jamur disantuni semuanya, didoakan kan gitu ya, saling mendoakan. Yang keempat adalah dus duk duk. Ya, dus duk duk ini adalah pengolah limbah. Jadi dia berkreasi dari limbah karton, ya namanya Mas Arif ini, Muhammad Arif Susanto. Nah, jangan kaget, ini adalah mahasiswa desain produk ITS yang sekarang sudah lulus, ya. Mulai dari mahasiswa dia mengolah karton dan sudah keliling dunia, ya. Nanti saya tampilkan pekerjaannya ini. Nah, ini dia karton yang seperti ini. Nah, ya. Perusahaan kreatif menghasilkan produk-produk furniture. Furniture dari karton. Ya, furniture dari karton. Nah, kita lihat ini limbah. Ini limbah karton, Ibu Bapak. Dikelola oleh Mas Arif ini menjadi satu produk yang menghasilkan karya cipta disenangi masyarakat. Nah, ini. Produknya seperti ini. Ya, bisa menjadi kursi yang berkekuatan sekian kilogram. Nah, ini anaknya. Nah, dia mempunyai konsep bahwa kita harus punya imajinasi, kreativitas, problem solving, dan berdampak. Ini boleh dipakai tidak hanya mahasiswa, dosen pun bisa boleh menggunakan ini. Jadi kita harus punya imajinasi, impian, kita harus berkreasi dari impian yang ada, kita harus problem solving dan berdampak. Atau mau dibalik, bagaimana kita supaya memberi dampak masyarakat, maka kita harus tahu problem solvingnya. Makanya saya sering berpesan, lihatlah potensi dan lihat masalahnya. Kemudian dari situ kita membangun kreativitas dan imajinasi selanjutnya bagaimana, gitu ya. Nah, ini contoh, ini karton, ini adalah karton-karton yang dia buat, ya. Karton yang limbah tadi bisa jadi kursi seperti ini, ya. Nah, sampai 10 kilo, ya. Nah, ini dia. Ini di acara di Jakarta. Ini semua ini adalah dari karton-karton, Ibu Bapak. Ya, bayangkan ini dari karton-karton bisa menjadi seperti ini. Fashion decoration Ivan Gunawan. Nah, ini juga begitu. Ini adalah desain karton-karton yang dijadikan kursi di kantor, bisa juga di restoran, di hotel dan lain sebagainya. Nanti kita lihat, ya. Nah, ini sampai 300 kilo. Kalau yang sebelumnya tadi 100 kilo. Jadi ini dibebani 300 kilo, enggak rusak. Enggak rusak kursinya, ya. Kemudian, nah ini adalah berbagai macam tampilan dari karton. Ini yang ada di Thailand itu, ya di Thailand, ibunda tidur di kota Bangkok, ya. Nah ini, jadi dia sudah melanglang buana ke sana kemari. Kartonnya dibuat macam-macam. Ini juga begitu. Ya, kita lanjutin lagi. Nah ini dia. Nah ini juga dari karton, berbentuk pohon, berbentuk rumah, ya. Ini juga karton ini. Jadi kayak hiasan bulan Ramadan, ya, dekorasi Google, dekorasi untuk Google Indonesia ini, ya, dari karton. Ini juga begitu. Ini window display International Brand Fashion di Surabaya dan Jakarta. Nah, ini juga dengan para bintang, ya. Dia ini Mas Arif ini, ya. Nah, ini juga begitu. Aneka hiasan ini dari karton. Jadi karton dipotong-potong, disambung-sambung bisa jadi seperti ini, ya. Nah, Lucid Dream Pakwon Mall. Nah, kalau dilihat perjalanannya dia itu mulai dari mahasiswa 2013 ada di 2 kota 8 desain. 2014 sekian kota sekian desain. 2015 sekian kota sekian desain sekian negara. Terus 2016, 2017, 2018, dan 2019, terus ini. Jadi bisa kita lihat ini bagaimana jumlah kota, jumlah negara, dan desain yang dia kembangkan. Ini adalah hasil kreativitas dari limbah karton. Oke ya, nah, kita nggak ngira kan, limbah karton bisa jadi seperti ini. Membawa seseorang, inilah namanya money works for you, ya, the people works for you.
yang saya sampaikan tadi. Dia sudah ke sana kemarin ya, keliling ya. Nah, jadi start smart, think big, action. Tidak ada hal yang terlalu mudah untuk mencapai sukses, kesulitan bukan hambatan, lakukan sekarang. Nah, itu motonya dia. Nah, yang berikutnya adalah yang ke berapa tadi? 3, 4 ya. Keempat apa kelima ya? Yang ke 1, 2, 3. Yang kelima nih. Ya, Kebab Baba Raffi. Ini adalah dulunya mahasiswa elektro ITS ya, revolusi bisnis makanan. Ya, jadi dia menang PKM juga. Ini dari PKM diarahkan ke bisnis real ya, startup gitu ya. Seperti Pak Johan Wijaya tadi nyebutin startup ya. Nah, mari kita lihat brand kebab Turki ya, namanya kebab Turki. Kemudian bisa kita lihat lagi brand positionnya. Jadi dia mulai mengatur. Ini tadi ada punya konsep, punya makanan ya, punya target marketnya siapa ya. Penduduk Indonesia yang 260 juta lebih ini kita bisa menjadi market potensial bagi siapa saja ya. Nah, ini adalah gambar outlet booth-nya. Nah, ini contoh, ini dia juga jual nih. Jadi outlet booth seperti ini dijual bisa 100 juta ini kan. Nah, ini dia sering masuk koran, tabloid, majalah. Nah, bisnis kreatif gitu kan. Jadi menjadi produknya dan bagaimana cara menjualnya. Jadi yang kreatif tadi bagaimana produknya, bagaimana cara menjualnya. Kalau produknya bagus, kreatif cara menjualnya, maka akan laku. Maka kepada para alumni yang masih menunggu kesempatan bekerja, yang sudah dapat, oke, yang belum dapat, kita berkreasi. Tenang saja. Masing-masing kita punya kreativitas, harus dicoba, diasah, ya, dibiasakan supaya bisa. Tadi kan, ya, biasa bisa supaya karena biasa, ya, luar biasa karena biasa di luar, kan gitu. Oke, yang berikutnya adalah ini memberi garansi barang atau uang, konsisten dalam beriklan, ya, terus ya, kita beriklan tentang produknya, menggunakan website, menggunakan online, ya, nah, menggunakan jaringan komunikasi internet, barter dengan media massa, memberikan gimmick ya dan endorse gratisan. Nah, jadi demikian, ini ada brand value ya. Tadi ada brand value. Kemudian nah, ini ada beberapa tempat ya. Dia buka di berbagai macam tempat ini. Si Kebab Baba Raffi ini. Nah, ini adalah mengapa impian itu penting, karena orang besar mempunyai impian besar, orang kecil mempunyai impian kecil. Maka Anda yang baru alumni lulus, impiannya masih kecil, harus dibesarkan. Aku punya Indonesia, aku punya Asia. Nah, jadi orang lain perlu kita. Jadi kita harus berkreasi supaya orang lain bisa menggunakan, menikmati hasil karya kreativitas dari imajinasi kita. Jadi kalau mau berubah, mulailah dengan mengubah ukuran impian Anda, ya. Jadi demikian. Rumus sukses itu banyak, tapi akan sia-sia jika tidak ada action. Oleh karena itu yang penting action, ya. Sama, ya. Kalau disampaikan oleh Bu Desi tadi, saya setiap tahun dapat. Kalau saya tidak memulai, maka sampai sekarang pun saya nggak dapat. Jadi kita harus selalu mencoba, harus action, ya. Action terus, ya, berulang-ulang. Nah, jadi kata-kata bijak tadi sudah saya katakan, entrepreneur tidak melakukan hal yang berbeda, tapi dengan cara yang berbeda, dan tidak menggunakan hal yang istimewa, tapi biasa dengan cara yang istimewa. Nah, demikian ya. Nah, sekarang setelah Baba Raffi yang terakhir, kita tutup dengan menampilkan satu sosok terakhir, yaitu saya sendiri. Ya, jadi kalau menampilkan orang lain nanti ditanya oleh para peserta, Pak, Bapak kok ceritakan orang lain terus? Mana yang punyanya Pak Eko? Ini adalah punyanya Pak Eko. Nah, jadi Pak Eko karena dosen, jadi memberikan karya kreasinya dari membuat buku-buku tentang bidangnya yang ergonomi, ya gitu ya. Nah, buku-buku ergonomi, juga buku pemberdayaan masyarakat. Seperti tadi disampaikan Bu Desi, ini adalah beberapa yang Kemenristek, setelah itu ada dana lokal, ada CSR, ada dari luar negeri. Ini adalah karya-karya saya, Ibu Bapak. Karya-karya saya bukukan jadi buku ini. Nah, ya, jadi Ibu Bapak, adik-adik yang ingin mendapatkan bukunya, silahkan. Jadi karya-karya ini saya kemas menjadi satu buku, namanya buku pemberdayaan masyarakat
berbasis potensi daerah. Ya, jadi masing-masing potensi daerah yang saya pilih gitu aja. Tidak semua Indonesia terlalu besar, jadi kalau ditulis semua jadi bukunya tebal banget ya. Oke, kita lanjut. Nah ini kira-kira daftar isinya seperti ini ya. Ada menangkap ikan, mengolah kerang, rumput laut, mengolah kelapa, budidaya ikan, mengolah jagung, porang, dan lain sebagainya. Pengemasan, keuangan dan pemasarannya. Komplit paket satu buku ya. Nah, di samping itu saya juga membuat buku ergonomi teknologi tepat guna. Di dalamnya ada beberapa karya ini ya. Jadi karya bagaimana sepeda motor untuk transport ada di sampingnya seperti ini kan. Ada juga alat asap ikan ya. Ada juga alat asap ikan yang naik sepeda motor. Naik sepeda motor, ada juga mesin potong porang. Nah ini masing ya. Ada juga salah satu UMKM yang saya bina, saya masukkan dalam buku ini dan insya Allah diedarkan ke masyarakat. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kita juga punya hasil penelitian dari teman-teman jadi dalam bentuk skalar anti radiasi ya, bahwa kalau kita menggunakan handphone, hati-hati ya ibu bapak adik-adik, kalau kita menggunakan handphone pada 6 menit setelah kita telepon 6 menit itu radiasi mulai terjadi seperti tampak di sini. Nanti kalau ibu bapak silahkan dicatat nomor HP saya, di situ ada WA, nanti tak kasih video ya. Saya kasih video bagaimana orang ini terkena radiasi pada menit ke-6. Anak ini juga terkena radiasi pada panggilan 6 menit. Nah ini. Jadi gambaran merah, kuning, oranye ini adalah radiasi ya. Radiasi yang terkena mata, telinga dan otak. Makanya kalau kita telepon itu kan bisa kadang pusing ya. Pusing itu adalah karena ya kena radiasi tadi itu. Ya. Caranya kalau untuk sementara dipakai putra-putri, keponakan atau cucu, maka di stoplah gambar airplane mode supaya tidak memberi radiasi. Setelah itu dinyalakan lagi. Atau dipasang ini, skalar anti radiasi bagi yang ibu bapak di kantor bisa menggunakan yang model ID card pakai kulit ini ya. Ini kulit, ini digantungkan saja. Ini yang kulitnya seperti ini. Nah, ini juga dijual, silahkan saja kalau ingin mendapatkan ya. Jadi silakan pencet nomor telepon yang di depan. Ibu bapak bisa konsultasi juga apabila ada masalah-masalah dengan bagaimana berinovasi, membangun suatu kreativitas menjadi sebuah karya yang menghasilkan nilai keuangan dan kesejahteraan. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, dari beberapa pekerjaan tadi yang saya dapatkan, ya ini membangun kreativitas ya. Saya memberikan workshop dan lain sebagainya sampai ke beberapa kampus nih seluruh Indonesia. Keliling. Alhamdulillah keliling ke sekitar 60 kampus ya. Sekarang sudah 70 kampus lah ya. Nah, ini keliling masing-masing 50 orang sehingga 50 kali 70 3.500 dosen ngeling dengan saya ya. Jadi kita bisa berusaha, bisa berdiskusi, bisa bertukar pikiran dengan berbagai macam Bapak Ibu dosen yang ada di seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Nah, kemudian dari karya-karya tadi alhamdulillah ya kita masuk media massa ya untuk pengembangan UKM ya. Kemudian juga kita ekspor ya. Pernah dapat multi tahun IBPE atau PPDU, ini pun juga masuk ke media massa. Nah, demikian dan sebagai dosen juga akan berakibat pada dapatnya nilai Google Scholar Citation ya. Google Citation-nya akan berubah sesuai dengan publikasi yang kita tuliskan di international conference dan jurnal-jurnal. Nah, di samping itu kita juga menghasilkan perjalanan ke beberapa negara karena harus conference, karena harus ada produk-produk yang harus diekspor. Jadi demikian Ibu Bapak yang bisa saya tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam presentasi ini. Terima kasih. Zoom saya kembalikan kepada Ibu Desi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Eko. Oh, luar biasa deh. Memang semuanya ya. Terima kasih buat Mas Dinal, Pak John Wijaya dan juga Pak Eko yang sudah memberikan pencerahan deh. Ya pencerahan. Sedikit dari tempat Pak Eko ini saya senang
Jadi memang harus rutin ya. Pak, bisa di stop share dulu ininya? Oh ya, sorry. Mohon maaf. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, nanti kita akan ada Sudah belum ya? kayaknya. Sudah ya? Oke. Nanti ada sesi kuis atau mendapatkan door prize di akhir acara. Nanti bersiap membuka linknya kahoot.com. Kemudian pilih play dan kemudian nanti ada masuk game pin. Tapi sebelum kuis, kita akan masuk dulu ke sesi tanya jawab. Kita masih punya waktu. Saya akan bacakan ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Kemudian nanti ini ada Arhab ini raise hand. Kita akan mulai dari saya baca dulu yang masuk di chat dulu dari bentar tadi soalnya karena mati lampu jadi dari Pak From Simon, pertanyaannya untuk Mas Aulia atau Pak Dinal Aulia. Pertanyaannya adalah, dalam manajemen personal ada 3 kategori yang sangat berkaitan, yaitu skill, knowledge, dan attitude. Jika salah satu dari tidak terpenuhi, apakah bisa dikategorikan gagal? Itu untuk Mas Dinal. Apakah bisa langsung dijawab saja, Mas? Dinal masih ada? Ya. Silakan, Mas. Jadi perlu diulang pertanyaannya? Oke, bisa diulang. Oke. Dalam manajemen personal ada 3 kategori yang sangat berkaitan, yaitu skill, knowledge, dan attitude. Jika salah satu dari kategori tersebut tidak bisa dipenuhi, apakah itu bisa dikatakan gagal? Oke, ya, jadi seperti yang disampaikan sebelumnya, memang kita untuk mencapai sebuah kesuksesan ya, cita-cita kita memang butuh skill tadi. Nah, sebenarnya itu adalah sebuah dasar ya, dasar untuk mencapai menjadi level employability yang di level star gitu. Nah, kalau sekiranya misalnya nih kita ada kelemahan di satu sisi, misalnya di attitude-nya kurang gitu, sedangkan di sisi lain kita improve. Nah, mungkin kita jangan mengklaim diri kita itu menjadi seorang yang gagal gitu. Karena ada sisi lain yang bisa kita improve, dan misalnya manajer kita atau orang atasan kita melihat kita di sisi yang tadi. Memang sih tidak semua orang yang bisa perfect, tidak semua orang yang bisa punya kapasitas yang memenuhi semua kriteria tadi. Tapi dari kriteria yang dia miliki, yang dia lebih kelihatan menonjol, dia bisa melihat di sisi itu yang dia bisa mengimprove, kira-kira dia bisa mengambil di posisi mana gitu dengan kelebihan-kelebihan yang dia punya. Oke, mungkin sedikit penjelasan itu Bu ya, kira-kira. Oke. Jadi prinsipnya berarti tidak semua orang setiap orang tuh nggak sempurna ya Pak ya, nggak bisa semuanya dikembangkan secara maksimal, tapi kita mesti harus berusaha untuk mengembangkan 3 skill tersebut ya Pak ya. Iya, jadi ada sisi lain yang dia punya weakness, dia punya kelemahan. Nah, tapi di sisi lain dia ada improve dari skillnya yang bisa dia improve gitu. Nah, dia bisa melihat potensi dia yang bisa diimprove tadi, sehingga dia bisa mengembangkan. Nah, dan banyak celah-celah mungkin dari sisi manajerialnya melihat orang ini dia punya potensi di sini gitu. Nah, ada posisi yang dimana dengan skill tadi, dengan potensi dia yang bisa di-improve tadi yang cocok bagi dia gitu. Jadi intinya adalah jangan mengklaim diri kita itu menjadi orang yang gagal karena tidak
Karena semua orang itu tidak bisa perfect, dia tidak bisa punya semua skill yang seperti yang dia harapkan, tapi ada beberapa yang dia bisa improve. Oke. Pak Saiman, apakah cukup dijawab? Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke Pak Arhab. Yang mau bertanya sudah raise hand. Silahkan, Pak. Mau ditanya kepada siapa? Pak Arhab dulu, kasih tahu dulu dari instansi mana. Apakah dari Bina Dharma atau dari mana, Pak? Silakan. Pak Arhab. Kalau misalnya belum bisa nyambung, kita mungkin bisa ke yang lain. Kalau misalnya ada pertanyaan, baik untuk Mas Dina, Pak Johan Wijaya, maupun Pak Eko Nurmianto. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand. Atau saya dulu ya. Saya mau tanya nih sama Pak Eko nih. Berhubungan dengan konsepnya kuadran tadi, Pak. Kita sebagai dosen ini kan ya 4 kuadran. Sebagai dosen rata-rata kita masih di kuadran yang E, employee, kita bekerja untuk orang lain. Kalau sebagai dosen nih Pak, gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan menjadi seorang self-employee? Kemudian triknya deh Pak, kalau misalnya kita benar-benar cuma kerjanya ngajar, pokoknya datang ngajar, kemudian pulang, kemudian mengerjakan yang hanya sebatas pekerjaan dosen. Gimana ya Pak mencari insight supaya saya bisa menjadi seorang self-employee, kemudian meningkat jadi business owner, kan bisa menjadi investor seperti Pak Eko? Pak. Ya, ditanya ini. Jadi tidak enak ini. Tapi tidak apa-apa. Jadi buka rahasia nih. Jadi terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya. Bapak, Ibu, adik-adik yang lainnya yang saya hormati, saya sayangi. Jadi memang betul kalau kita itu kerja sebagai karyawan memang kita jadi employer, ya. Employee itu karyawan, employer itu perusahaannya. Kita kalau employee itu datang pagi pulang sore berkarya untuk orang lain. Pulangnya kita capek, betul enggak? Kita enggak berkreasi. Nah, oleh karena itu, kita harus managing waktu sedemikian rupa sehingga badannya sehat, berkarya, dikumpulin apa saja yang sudah dilakukan. Nah, kita mulai dari Tridharma, karena dosen itu Tridharma. Betul ya, Bu Desi dan Ibu Bapak, betul ya? Ya, ada berapa Pak, dosen betul, sih? Di forum ini ada berapa dosen nih? Banyak Pak. Ada banyak, dari teknik sipil, dari teknik industri, dari elektro, banyak. Oke. Ya, artinya insya Allah kalau jawaban saya ini pas memberi manfaat banyak orang gitu maksud saya. Ya, jadi kalau kita Tridharma, Tridharma itu kan sulit kalau kita nggak tahu, ya kan? Bagaimana membangun sebuah penelitian mulai dari proposal penelitiannya, publikasi, paten dan lain sebagainya. Abdimas pun juga begitu. Nah, setelah kita berhasil dengan sebuah penelitian dan Abdimas, maka langkah berikutnya setelah penelitian itu adalah komersialisasi hasil-hasil riset dan komersialisasi hasil-hasil Abdimas. Disinilah mulainya self-employed itu. Misalnya, saya punya mitra binaan saya sudah banyak ya. Kalau misalnya Jawa Timur itu 38 kabupaten kota, separuhnya loh. Ya, separuhnya itu binaan saya. Jadi produknya itu kita jadikan produk yang bagus, unggulan, berkualitas, pakai PIRT dan lain sebagainya. Terus kita reseller. Perhatian Ibu Bapak, kita reseller. Ya. Jadi dia binaan itu tidak ditinggal. Jadi saya punya binaan yang menghasilkan bawang goreng, berambang goreng gitu. Tadinya berantakan, bawang gorengnya basah, dijual nggak laku. Terus saya lihat, Bu, Bapak Ibu yang di Nganjuk sana ya, Nganjuk Jawa Timur. Bapak Ibu ini harus diberikan spinner ini. Saya bersama istri saya, tidak sendirian ya. Jadi pada saat saya ngajar di kampus ya istri saya action gitu. Ini harus dibelikan spinner. Spinner itu untuk apa? Supaya produk ini kering, kemeripik bahasa Jawanya, crunchy dalam bahasa Inggrisnya.
maka setelah currency, penggemarnya banyak. Jadi harganya dia misalnya langsung saja nih. Harganya dia 18.000 per 125 gram. Kami jual menjadi 20.000, kami hanya untung 2.000. Kemudian kami reseller dengan teman-teman kami, teman-teman dosen, teman-teman non-dosen, karyawan, dan lain sebagainya. Dia jual 25.000. Perhatikan ya Bu Desi dan Ibu Bapak. 25.000 untung berapa? 5.000. Kami berdua untung berapa? 2.000. 18 ke 20, 20 ke 25. Betul? Nah, tapi bukan berarti itu sedikit. Enggak. Kalau semakin banyak dia kirim dari Nganjuk ke Surabaya, maka banyak pula. Di dalam bisnis yang berkah itu, Tuhan pun melimpahkan, melipat gandakan. Maka kalau kami berniat membantu dan dia dibantu, dia sukses, kami pun dibuat sukses oleh Yang Maha Kuasa. Gitu kan? Maka dibuatlah kami perjalanan, ngusulin proposal, lolos. Ketemu orang ini jadi pekerjaan, kan gitu kan? Terus ada di rumah jadi kos-kosan, kos-kosan jadi rumah jadi apartemen, apartemen ada jadi mobil, mobil jadi kegiatan lagi. Ini istilahnya bahasa Jawanya merantak-merantak, beranak ke sana kemari, akhirnya yang employee itu jadi self-employee, betul nggak? Nggak terasa itu. Self-employee berjalan, kemudian kalau kita membuat teknologi tepat guna, ada orang mesen, jadi alat asap ikan yang saya buat itu hasil dari Abdimas, itu sudah menjadi barang dagangan, dipesan ke Manado, ke Makassar, ke Ambon, ke Batam gitu. Jadi alat itu bukan suatu alat hasil pengabdian masyarakat yang terus saya tinggal nggak saya perhatikan, enggak. Jadi malah tak gosok sampai mengkilat, orang melihat sama menarik kan gitu ya. Terus tak usulkan menjadi proposal-proposal yang CPPBT, PPBT dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa kegiatan. Juga kami pun istri saya itu mengembangkan model marketing online ya. Jadi dia ngikutin acara-acara kayak Tung Desem Waringin, Dedi Duit dan lain sebagainya. Mungkin kalau acaranya Pak Johan Wijaya bikin acara diikutin. Ya, jadi acara-acara diikutin itu dipelajarin. Pokoknya model marketing digital, marketing online apa saja tidak boleh lewat. Ikutin terus. Ini bagus untuk Bapak Ibu dosen. Jadi kalau bapaknya dosen, ibunya ya jadi menjadi sebuah couple atau pasangan yang seperti itu. Kalau ibunya dosen, bapaknya yang being mengawal, escort mengawal kegiatan ini. Nah, jadi itu. Jadi kami nggak terasa juga akhirnya dulunya kami bukan apa-apa ya. Dulunya kami bukan apa-apa, terus pelan-pelan kami membina. Jadi Ibu Bapak, terutama Bu Desi, ketahuilah mitra binaan yang saya bina itu ya, itu enggak tak tinggal. Jadi saya jadikan saudara, gimana kabarnya? Hari raya tak sapa, apapun agamanya. Saya pergi lewat tak datengin, gitu seneng kan dia. Oh, Bapak Ibu sini, terus dia masak, terus gimana lanjutannya? Tak bikinkan lagi program, dibikinkan proposal, lolos lagi. Kita enggak usah sulit-sulit cari mitra binaan. Ini cerita di sekitar akhirnya ya UMKM itu gitu kan. Nah, terus jadi reseller. Jadi every single thing kita reseller. Ya, jadi inilah ini juga pesan bagi para adik-adik, para alumni yang fresh graduate, kita bisa membangun modal tanpa harus punya modal. Ya kan ya. Jadi dengan reseller orang ini tadi kirim ke sini. Jadi kita kembali ke cerita Brambang dan Bawang tadi, kering gitu kan. Begitu di sini habis, jadi begitu barang-barang datang ke Surabaya, seperti kami juga sekarang di masa pandemi, Bu Bapak, bukan berhenti, bisnis itu terus. Jeruk nipis kan itu untuk imun kan, ya tak? Untuk imun, jeruk. Kemudian kuliner, kemudian empon-pon. Dari Nganjuk itu ada empon-pon, jahe, kunyit, temulawak. JKT bukan Jakarta, tapi jahe, kunyit, temulawak. Ya, dikirim ke sini kita reseller. Karena seperti disampaikan tadi oleh pembicara sebelumnya, di masa seperti ini obat-obatan, medical itu kan jadi barang yang laris kan ya. Nah, jadi kita sampaikan kepada, istri saya kan main medsos. Jadi begitu barang datang itu langsung difoto. Saya dengan dia dengan yang nganterin dari daerah dari desa itu difoto, barang datang gitu. Itu orang-orang para reseller itu sudah kami siap datang gitu. Jadi dalam waktu nggak sampai seminggu barangnya habis. Ya, barangnya habis, di sana dikasih tahu barang sudah habis,
tolong dikirim lagi terus begitu. Jadi rumah kami adalah transit dari barang-barang mitra binaan atau non mitra binaan. Jadi ini kalau diteruskan bisa jadi berkembang dan berkembang. Mungkin demikian Bu Desi penjelasan saya, Ibu Bapak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak, itu sebenarnya kalau ini bicara tentang konteks dosen Bina Dharma ya Pak ya. Dosen Bina Dharma ini punya banyak potensi menurut saya, karena selama masa pandemik ini aja, kita tuh kalau misalnya butuh makan, kemudian mau bikin roti, makan pizza, kita nggak perlu beli keluar. Sebetulnya beberapa dosen tuh mereka punya usaha untuk yang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Cuman mungkin dan triksnya untuk meningkatkan itu, jadi bagaimana mulai dari usaha kita yang tadi itu kita bisa dapat dana. Kadang-kadang kita susah tuh modal ya Pak ya. Nah, bagaimana itu tuh bisa diubah menjadi sebuah abdian atau penelitian sehingga kita bisa mendapatkan dana. Ini perlu diketahui Pak, ini dosen Bina Dharma nih ada Ibu Hasmawati, ada nggak ya? Bu Hasma, tadi Bu Hasmawati yang Direktur Pasca Sarjana itu punya, ada Bu. Nah biar cerita nih si Ibu nih, punya paten dari di dalam rumah atau di luar rumah Bu Hasma? Halo Pak, kenapa? Ada di luar rumah. Hasma lagi di lantai 7 ya Pak, ya Bu Yen ya? Iya, lantai 7. Lagi 7. Bu Hasma nih punya produk apa Bu namanya? Pasar gitu enggak? Kenapa Bu Desi? Bu Hasma ini punya produk sambal ikan asap ya Bu ya? Iya. Ya, punya sambal ikan asap Pak. Nih, punya sambal ikan asap, tapi saya nggak tahu nih. Sekarang sudah sampai di mana nih ya, Ibu perkembangan sambal ikan asapnya? Sama-sama, sun. Boleh Bu di-sharing juga sebentar sedikit buat teman-teman mahasiswa dan alumni. Oke, terima kasih Bu Desi. Begini Bapak, saya kemarin sebagai Ketua Asosiasi Peneliti Sumatera Selatan. Jadi kami sudah membuat pengalengan ikan patin dalam kaleng begitu dengan balik banda, dan itu sudah diproduksi, sudah dipasarkan. Nah kemudian tentunya peternak dari ikan patin itu untuk pindang patin itu kan harus yang ukuran yang bagus. Jadi sisa-sisa kepala dan ekor atau yang katakanlah yang cacat itu bisa kita buat salai. Salai maksudnya ikan salai begitu Pak. Nah, kemudian ikan salainya itu kita buat sambal. Nah, ini rencana pengennya diadakan prototipe atau industri kecil di teknik industri, tapi belum tercapai ya Bu ya. Baru mau pengabdian kita sudah kena COVID. Nah, ini semuanya sudah saya urus, kemudian tinggal itu aja, tinggal kita bangun prototipenya aja. Nah, ikan salainya, tapi saya buatkan dari smoke liquid gitu, jadi tidak dibakar di api yang membara seperti yang dijual-jual di pasar itu, karena itu kurang ramah lingkungan karena mengandung karbon dioksida. Kalau dengan asam semut ini, smoke liquid ini aman dan lebih tahan dalam waktu 6 bulan. Itu aja Pak keunggulannya. Gitu Bu Desi. Bu, makasih Bu. Ada tanggapan nggak Pak? Ini bisa dikembangkan lagi nggak? Ada. Jadi begini Ibu Bapak semuanya, terutama penanya Bu Hasma, bukan penanya ya, sharing aja tadi. Kalau di RT kami ya, saya tinggal di perumahan ITS, itu ada ibu-ibu yang membuat JKT tadi ya, jahe kunyit temulawak. Ada juga yang memasak pangsit bakmi dan bakso. Ini tak ceritain ini real soalnya. Terus ada yang membuat rujak manis gitu ya. Nah ini nggak dijual kemana-mana. Ini dijual di RT kami karena kami itu satu RT kan 50 KK ya, 50 KK. Jadi ada 50 rumah. Jadi langsung begitu menjual di Dasawisma itu langsung di-share, siapa mau beli dia bikin. Kan terjadi suatu bentuk internal bisnis di dalam perumahan, betul enggak? Nah, maka kalau saran saya internal bisnis di dalam perumahan ini gantilah internal bisnis di dalam Bina Dharma, UBD. Jadi UBD ini
perlu mendaftarkan misalnya dosen atau tendik karyawan atau mahasiswa, siapa punya apa, siapa butuh apa, itu aja dulu. Nanti kan jadi. Ya, itu dulu, itu secara internal ya. Ini harus dimulai ya. Yang kedua, secara eksternal ya. Jadi Bina Dharma tadi kan punya wilayah ya. Bina Dharma berada di RT atau RW berapa, nanti seluruh RW yang mau wilayah Bina Dharma. Tapi si Bina Dharma ini menjadi satu center for service product ya, for society gitu ya. Jadi tadi sudah bagus diceritakan ada ikan apa tadi, patin dalam kaleng ya Bu ya. Ikan patin dalam kaleng, mungkin yang lainnya perlu dimulai lagi, misalnya lele atau ikan apa lagi, atau kemudian salad gitu kan. Salad, kemudian misalnya minuman jus apa, atau juga yang kayak yang imun itu kan, untuk imun ya, dijual nanti dipanasin. Saya setiap pagi, istri saya setiap itu pesan, awalnya membeli jeruk nipis awalnya, tapi begitu istri saya ini jiwa bisnisnya sangat keras dia ya, ini nurun di anak-anak. Jadi begitu orang berjualan kira-kira berapa, dia langsung beli banyak, reseller gitu kan, reseller gitu. Ya jadi mungkin di Bina Dharma itu juga ada, kan itu ada pusat wirausaha yang di lantai berapa itu loh Bu Desi, ya tahu ya? Mana Bu Desi? Oh itu dia. Jadi ya, sekarang pindah Pak, nggak di lantai 2 kayak dulu, kita udah punya galeri Bina Dharma di gedung sebelah, gedung B. Oh ya, sip. Jadi diaktifkan, jadi misalnya mata kuliah entrepreneur gantian, piket, kita ikhlas saja, nggak usah saling main tunjuk siapa-siapa, bekerja bersama ikhlas untuk kemajuan masyarakat, kan gitu ya. Nanti insya Allah bagus. Nah dari sana Bu, itu bisa diusulin program yang multi tahun wirausaha itu. Bisa dapat 100 jutaan, 3 tahun, mungkin malah dapat 150 juta kali 3, 450 juta, keren nggak? Karena judulnya bisa saja aneka olahan atau aneka olahan makanan minuman yang untuk mensupport aktivitas selama pandemi COVID-19 gitu. Itu judul itu bagus ya. Judul itu bagus. Nanti dilengkapi juga TTG sedikit alat pengaduk membuat sabun cair, sabun batangan untuk hand sanitizer-nya. Orang masuk harus cuci tangan bersih, pakai masker dan lain sebagainya. Maskernya mungkin dibuat juga di situ, sebagian diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kita kalau ada infak sedekahnya itu nanti kampus semakin sejahtera, ya kan gitu ya. Itu mungkin dari saya begitu saja. Intinya kita delay saja ya. Jadi mulai lagi saya tekankan siapa yang butuh, siapa yang mau mensuplai, ya toh. Nah, jadi terjadi supply chain. Mungkin begitu saja Bu Desi, Bu Baik, Hasma. terima kasih. Ya. Bapak Ibu masih ada yang mau memberikan pertanyaan? Silakan. Sebelum kita masuk ada acara sedikit sebelum kita tutup acaranya. Barangkali masih ada yang mau sharing atau memberikan pertanyaan? Halo. Kalau Bu, tambahin sedikit boleh Bu ya? Boleh, silakan Pak ya. Sebelum pandemi di kampus ITS itu setiap Sabtu Minggu kami ada kegiatan untuk para mahasiswa. Jadi pasar Sabtu Minggu gitu ya. Jadi itu setiap orang disuruh mau berkarya apa saja jualan, terjadi jual beli di situ. Jadi di Taman Alumni. Jadi kalau tadi ada bundaran ITS begitu masuk langsung ketemu Taman Alumni di situ. Jadi kami mahasiswa berjualan untuk dosen, karyawan, dan masyarakat sekitarnya itu ya. Jadi kita juga punya koperasi, kita juga punya kantin di sana pusat kegiatan mereka. Mungkin itu bisa juga diberikan untuk Bina Dharma. Itu aja tambahannya. Terima kasih Bu. Ya, makasih Pak. Kita juga ada sih Pak. Jadi kantin kita tuh juga ada beberapa alumni yang jualan di sana. Ya, kalau tidak masa pandemi, kalau ada mata kuliah kewirausahaan kita juga buka kayak pameran makanan gitu, jadi ada bazar. Tapi karena pandemi ini memang kita nggak buka sama sekali ya, jadi bahkan kampus sekarang tutup dan proses jual beli hanya secara online digital gitu. Baik Bapak Ibu, sebentar, ini kayaknya ada nih dari Muhammad Faisal ya. Oh ada Pak, satu lagi ya dari Muhammad Faisal.
Muhammad Faisal dan mahasiswa Teknik Elektro. Saya ingin bertanya, jika saya menjadi employee, saya senang dan nyaman terhadap pekerjaan. Kemudian saya berpikir untuk improve terhadap perusahaan, karena saya berpikir hanya itu yang bisa dilakukan. Ada keinginan untuk berwirausaha, tetapi belum tahu apa yang harus dilakukan karena masih fokus di pekerjaan. Apakah saya harus tetap fokus meningkatkan soft skill, hard skill sebagai employee, atau berubah menjadi wirausaha? Mohon pencerahannya. Ini kayaknya bisa dijawab oleh semua pembicara ya, bisa Ya. Mas Dinul, Pak Johan Wijaya dan Pak Eko. Pak Eko terakhir aja jawabnya. Ya. Jadi dari Mas Dinal dulu, atau dari Pak Johan Wijaya dulu boleh. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi kalau lihat kasusnya ini udah nyaman sama pekerjaan. Ya, udah nyaman Pak sama pekerjaan. Iya. Improve untuk perusahaan bagus banget ya, karena itu salah satu penunjang untuk promosi jabatan biasanya. Terus ada keinginan untuk berwirausaha, tetapi belum tahu apa yang harus dilakukan karena masih fokus di pekerjaan. Kalau ini saya nggak bisa jawab dari sisinya Mas Faisal, tapi mungkin kalau saya di posisinya Mas Faisal, kalau saya udah nyaman sama pekerjaan, saya udah nyaman bekerja, ya saya akan lanjut di sana. Karena jalan sukses orang itu kan beda-beda. Ada yang sukses karena entrepreneur, ada yang sukses memang karena berwirausaha. Jadi kalau memang merasa yakin dengan pekerjaannya saat ini, lanjutkan, jadilah yang terbaik di posisi tersebut. Nah, mungkin itu kalau dari saya nih. Itu aja Bu Desi, thank you. Oke, thank you. Mas Dinal, Mas. Iya. Apakah perlu tetap meningkatkan soft skill, hard skill sebagai employee atau berubah menjadi wirausaha? Ini sepertinya ada dua hati. Di satu sisi Mas Faisal ini dia merasa senang ya dengan nyaman dengan kondisi pekerjaannya sekarang, kemudian dia juga ada keinginan untuk improve. Mungkin dari sisi manajerialnya juga melihat itu bagus gitu ya. Terus di sisi lain dia juga ada keinginan berwirausaha, gitu. Tapi belum tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini kalau menurut saya sepertinya dia tetap fokus aja gitu, tetap fokus dengan ya sebagai posisi sebagai employee sekarang, karena kalau sekiranya dia membagi hatinya atau berdiri di dua kaki sekarang akan mengganggu aktivitas dia sebagai employee yang dimana dia nggak punya kendala apa-apa di perusahaan yang sekarang gitu. Kalau sekiranya memang dia ada keinginan untuk berwirausaha, mungkin dia melakukan survei dulu, investigasi dulu kira-kira bisnis apa sih yang bisa digelutinya dalam kondisi yang sekarang yang kira-kira tidak mengganggu aktivitasnya. Ya. Kira-kira begitu Bu Desi. Oke, berarti Pak Johan Wijaya sama Pak Dinal Aulia kasih saran nih sama Mas Faisal. Kalau bisa tetap sebagai employee, kemudian karena mungkin posisinya sudah nyaman ya. Kita lihat, kita dengarkan pendapat Pak Eko gimana nih? Pak Eko. Sebagai orang tua ya, yang lebih tua dan lebih banyak pengalaman nih Pak. Ya, saya akan menjawab di dua sisi ya, dua sisi. Jadi setuju dengan pembicara pertama dan kedua, kan karena sudah comfort zone, ya kan? Pertanyaannya begini, kalau saya tadi kan punya grafik kan, betul nggak? Ya, yang nanya tadi Pak siapa? Mas siapa? Yang nanya tadi siapa? Oh sudah pulang ya? Enggak, Muhammad Faisal Pak. Muhammad Faisal ya. Ya, iya. Jadi tadi kan aku punya grafik naik ya kan ya. Nah, grafik naik itu begini. Yang berada si penanya ini masih single atau sudah married belum punya putra kan gitu kan? Iya. Jadi saya setuju dengan pembicara pertama dan kedua. Oke, tapi nah ini dia, tapinya harus diperhatikan. Ya, hidup itu tidak selalu dalam kondisi yang konstan nyaman, ya.
Hidup itu harus selalu siap dengan kondisi unstable. Nggak stabil. Wah, ini ada goncangan ini. Ini kok ada 3.0, 4.0, and then 5.0 gitu kan. Itu kita harus selalu siap. Ya kan? Tiba-tiba mau ke 5.0, si COVID datang. Wis, gimana nih? Nah, maka kita harus siap seperti itu. Makanya si yang bertanya tadi, Mas Faisal ya, betul ya? Iya, Mas Faisal. Oke, saya berada juga di sana. Misalnya posisi single, kemudian mau married. Ya toh? Seorang pria single itu tidak bisa bertahan single lama-lama pada saat megang duit banyak. Ya toh? Itu ada yang ketawa tuh. Ya kan? Oke. Pada saat itu orang tuanya bilang, "Nak, kamu kok sendiri terus gitu? Nggak baik ah." Oh, maka dinikahkanlah. Setelah nikah, maka orang tua akan mengatakan lagi yang berbeda. "Nak, kamu berdua kok masih berdua aja. Kami bapak dan ibu ingin menimang cucu," gitu kan. Nah, maka muncullah cucu 1, 2, mungkin yang ketiga. Biaya mengikuti tambahnya cucu. Karena bayi itu, tanya Bu Desi. Bayi itu kalau misalnya, atau bapak ibu ya, pokoknya begitu tambah baju, bayi itu ya, tambah makanan, itu biayanya luar biasa. Ya kan? Maka kita mulai berpikir, aduh, Bagaimana Pak Ari? gajiku kok kurang ya akhirnya ya. Akhirnya mikir pekerjaan sampingan apa ya yang bisa saya lakukan sehingga aku itu bisa. Itu terjadi di dalam teman saya sekarang, dia kerja di instansi pemerintahan, karena kita sama-sama kena COVID, 2 hari dia kerja, di luar itu dia sekarang menjadi kayak reseller atau apa, yang produk untuk makanan dan madu. Ya, itu dilakukan itu karena dia punya putra, dia harus memberikan makanan, air susu dan lain sebagainya kepada babynya, gitu kan, dan kebutuhan yang lain. Nah, dari situlah kita itu akhirnya ada kebutuhan finansial, keterpepetan, ya, managing sesuatu sehingga bergeraklah dari tadi kan comfort zone ya, oke enak, tapi terus berpikir, aduh gimana ya, aku kok gajiku, bosku juga belum naikin dari dulu 5 juta sudah jadi 7 juta, 7 juta nggak naik, atau 7 juta sudah 10 juta kok nggak naik lagi. Ini aku harus berusaha sampingan gitu kan. Ini iya atau tidak akan terjadi itu kan. Nah, terus akhirnya kita mulai berpikir tambahannya apa. Nah, sampai di sini saja jawaban saya, sehingga orang itu berkeinginan berwirausaha. Adapun pertanyaan, aku berwirausaha apa ya? Maka mulainya adalah kita melihat sekeliling, masyarakat itu butuh apa. Itu aja. Masyarakat butuh apa, kita bisa mensuplai dalam level yang bagaimana. Mau levelnya full atau level separuh atau bagaimana. Kan gitu ya. Jadi saya kira mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi orang bisa stable in comfort zone, dia bisa menambah dengan yang apa namanya, dengan kegiatan lain lagi, tambah 1, tambah 2, entrepreneurnya, sehingga dia self-employee dan nanti bergerak kepada menjadi investor. Terima kasih. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Baik Pak, ada satu lagi yang tanya nih, untuk mohon tanggapan Pak Eko. Kalau tadi cerita tentang comfort zone, sekarang adalah gimana caranya memulai suatu usaha. Mungkin ini kayak motivasi ya Pak ya. Ketika pikiran kita selalu dihantui oleh kehati-hatian, takut rugi atau bangkrut. Mana Pak? Ya, baik. Terima kasih. Jawabannya langsung saja. Jadi kalau kita sebagai entrepreneur, technopreneur, kemudian siapapun kita, usaha apapun kita lakukan, kalau orientasinya itu duniawi, itu pasti ketakutan. Ya, ketakutan. Tapi kalau orientasinya itu ada akhiratnya, itu enggak takut. Jadi ngitungnya gini Bu Bapak. Misalnya contoh dulu sebelum COVID, sebelum Gojek, Gokar dan lain sebagainya merebak, saya itu kalau keliling Indonesia yang seperti tadi ya, Bu Desi, saya kan naik pesawat tuh ya, naik pesawat, naik taksi ya, naik taksi kan. Naik taksi, kemudian pada saat naik taksi itu misalnya uangnya 90 gitu ya, atau 95, mau kembali 5.000 apa 10.000 kan gitu ya. Terus si supir taksi, aduh Pak, ini tadi baru berangkat, kembaliannya belum ada, gitu kan. Maka saya nggak repot-repot. Sebentar kalau repot itu kan saya carikan, ntar ya, saya carikan puluhan 9 supaya bayarnya pas, gitu kan.
itu orang yang tidak mau rugi. Alhamdulillah yang saya lakukan adalah tak kasih 100. Kemudian saya mengatakan, Pak, anakmu pasti ingin permen ya. Anakmu pasti ingin makanan. Maka sisanya itu adalah untuk anakmu. Tolong belikan anakmu makanan atau minuman, tidak usah dikembalikan. Tapi Anda janji itu adalah untuk anakmu. Bisa menjaga janjinya? Bisa, Pak. Itu akhirnya beberapa supir taksi itu ingat sama saya. Bapak dulu pernah yang ini uangnya kembaliannya tidak diberikan langsung untuk anak saya gitu. Oh alah Pak, ya sudah gitu. Nah, itu berlaku juga untuk jualan. Jadi kalau kita itu jualan, kadang sisa berapa saya kadang ada Gojek apa kelebihan. Ya udah Mas, itu kan memang nggak ada kembaliannya ya untuk kamu aja lah gitu. Jadi terus kita berpikir gini, yang berikutnya Ibu Bapak, kita berpikir bahwa kalau kita memberikan kepada seseorang itu Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu Maha Melihat. Betul. Kita kan percaya Allah itu Maha Melihat. Betul. Kita percaya Allah itu Maha Kaya, maka kalau ada hambanya yang berbuat baik, maka Allah itu membalas kebaikan itu. Ya kan? Kalau Allah itu melihat hambanya sedang berinfak, bersedekah, memberikan kepada hambanya, maka Allah itu langsung ibaratnya mengatakan gini, waduh, hambaku sedang memberikan ke hambaku yang lain, maka aku panggil 100 malaikat turun mengaminkan apa yang dia minta. Aku perintahkan 100 malaikatku berkeliling pada saat dia sholat dan dia berdoa, aku wajibkan aminkan apa yang dia minta. Maka yang diaminkan itu terkabul, maka tadi yang dikatakan kan, jadi ada surat At-Tolak 2-3 tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yajurhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah itu akan memberikan rezeki yang datang dari jalan yang tak diduga-duga. Percayalah Ibu Bapak bahwa Allah itu sering seperti itu, ya, sering seperti itu. Ya, jadi kita santai saja. Kita jangan merasa aduh kok rugi, aduh kok ragu-ragu. Serahkan. Setelah semuanya full kita sudah berusaha berikhtiar, maka serahkan kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, aku telah usahakan semuanya, aku serahkan kepadamu untuk membuat ketentuan dan berikanlah kemurahan kepadaku, berikanlah hadiah terbaik kepadaku, dengan kau berikan kesejahteraan kepadaku dan keluargaku, dan lindungilah aku dari COVID-19. Amin. Gitu aja. Amin Pak. Ya, oke. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke kuisnya ya. Terima kasih Mas Dinal, Pak Johan Wijaya, dan juga Pak Eko Nurmianto. Baik Bapak Ibu, silakan kita akan mulai kuisnya. Nanti akan dibantu oleh Pak Ari Muzakir. Bapak Ibu masuk dulu ke kahoot.it. Kahoot.it. Ayo Bapak Ibu, saya mau bagi-bagi voucher voucher apa ya namanya? Mau bagi-bagi vouchernya. Oh, mari, yang terbesar ya? Diambil 3 ya? Oh, diambil 3 terbesar nanti. Yang pertama nanti dapat voucher 150.000. Kemudian yang kedua 100, yang ketiga 100. Lumayan Bapak Ibu, bisa ganti apa namanya pulsa handphone ya Bapak Ibu yang ikut webinar pada hari ini. Silakan masuk ke kahoot.it. Nya adalah 172341. Kami tunggu semuanya Bapak Ibu. Kalau bisa pakai gadget yang lain ya. Kalau Bapak Ibu pakai laptop, kemudian Bapak pakai handphone, supaya ini supaya bisa, karena ini cepet-cepetan, sistemnya cepet-cepetan. Siapa yang cepat menjawab dia akan cepat masuk walaupun pertanyaannya mudah. Pertanyaannya adalah dari yang sudah diberikan oleh pembicara 1, 2, dan 3. Silakan, sudah berapa Pak Ari yang gabung? 16, 17, ya oke, kami tunggu Bapak Ibu. Ada suaranya nggak? Ada lagunya nggak? Lagunya bisa di play. Ayo Bapak Ibu kita coba. Kahoot.it dengan PIN 172172341. 172-341. Baru 24, 25. Oke, ditunggu.
Lumayan nih kalau yang mahasiswa. 150.000 loh. 150.000, 100. Ayo. Oke, Bu, hitung mundur. Kita mulai. Oke. Baru 27, Pak. Nggak apa-apa. Baik. Kalau misalnya yang lainnya masih tidak mau bergabung, atau kita masih tunggu? Saya hitung 5 ya, 5 menit, 5 detik lagi ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan kita mulai, Pak. Pertanyaan yang pertama. Apa saja yang termasuk soft skill? A. Komunikasi. Segitiga, komunikasi, punya sertifikasi, mengikuti on job training, atau menguasai program. Silakan pilih salah satu. Cepatnya ya. Ini mereka nggak lihat ya. Next, kemudian pertanyaan kedua, Pak. Nah, ini yang paling tinggi nih. Firman Nurrahman, Vero Triando, Verlino, Friadi, Faisal, dan Budi. Oke. Pertanyaan kedua. Mana yang bukan key success factor di dunia kerja? Soft skill, personal management, teamwork, selfish. Suaranya nggak masuk. Oke. Siapa yang masih menempati urutan pertama? Mas Vero Triando, M. Faisal, Verlino Friadi, semangat dan Uwu. Oke, next. Sektor mana yang paling terdampak pada pandemi COVID-19? Pariwisata, obat-obatan, retail, teknologi informasi. Kok nggak ditutup sih itu? Oke. Siapa yang masih menempati urutan pertama? Masih Pas Vero, Verlino Friadi, Agus Asmi. Nah, Mas Agus ini agak masuk ke atas ya. Berikutnya, terakhir ya Pak. Oh, keempat. Pada cash flow quadrant, Robert TCA mana yang menempati kuadran tertinggi? Employee, self-employee, business owner, investor. Oke, Mas Vero Triando masih nomor 1, Verlino Friadi di bawahnya, dan Mas U. Yang terakhir, yang bukan ciri wirausahawan yang kreatif. Berani mengambil resiko dan keputusan, tidak mengenal gengsi, menjadi follower usaha yang sudah maju, jeli dalam melihat peluang dan kesempatan usaha. Oke. Baik, ini yang terakhir. Kita lihat siapa yang masuk di podium 3 teratas. Oke. Mas Vero akhirnya paling terakhir kesusul nih ya. Jadi nomor 1-nya siapa Mas? Vero, kemudian Mas Verlino Friadi, dan yang terakhir adalah Mas Semangat. Tolong Pak Ari, link presensinya bisa dibagi. Tolong semuanya ditutup dulu itunya. Bapak Ibu, demikian acara kita pada hari ini. Terima kasih. Nanti ada link yang akan diberikan oleh Mas Ari Muzakir. Mohon diisi linknya, jangan salah mengisi email dan nomor HP, karena nomor HP-nya nanti untuk yang pemenang tadi saya akan kirim pulsanya. Kemudian sertifikat nanti akan kami kirim ke email Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih buat Pak Eko, Mas Dinal, Pak Johan Wijaya yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kekurangan. Maaf tadi sempat jeglek, sempat mati lampu di Bina Dharma, jadi sempat terputus. Ya.
Oh iya, monggo. Kita buka dulu kameranya semua Bapak Ibu. Tolong Pak Ari bisa. Ini ada 3 layer. Layer 1. Bapak Ibu bisa dibuka kameranya. Baik, silakan Pak Ari. Diambil ya. 1, 2, 3. Sekarang layer 2. Tunggu Bapak Ibu. Layer 2. 1, 2, 3. Oke. Sekarang layer 3. 1, 2, 3. Ya, sudah Bapak ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Senang sekali bahwa pada hari ini sampai akhir acara ada sekitar 75 partisipan. Terima kasih atas semuanya dan saya tutup. Sebelum saya tutup, saya kembalikan dulu ke Salma yang jadi host. Pembicara Bapak Dina Aulia, Bapak Johan dan Pak Eko Nurmianto, ilmu yang diberikan sangat bermanfaat sekali, sangat menginspirasi dan sangat membuka wawasan kita. Nah, dan saya yakin ilmu ini pasti sangat bermanfaat jika kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ke depannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. I know